tidak dalam Bible, kamu mempertanyakan. tanyakan. Saya ini sedang Itu tidak tidak bertanya objektif, isi Rif. kitabmu. Apa pula tidak objektif? Kau yang gak konsisten. Kau bilang tadi tidak ada tertulis dia menikah, maka pasti dia tidak pernah menikah. Ya udah, akui. Tidak pernah dia cebok Itu, waktu buang air besar. kenapa Akui kamu kalau harus dia gak pernah pertanyakan cebok. itu? Kan lucu orang Kristen ini. Orang Kristen ini kalau bawa standar janda terus yang dibawa standar janda kau bang. Gilir kan Yesus tidak pernah tertulis menikah, kau akui dia tidak pernah menikah. Giliran tidak tertulis dia pernah cebok, kau bilang dia pernah cebok. Lucu kau. Tanya dulu bang, kau mencintai istrimu kan? Dia paling cantik seluruh alam kan dulu. Kau Ya. kan? Ya kan? Ya. Nah, tapi bang kalau kutanya, Ya. apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, seandainya kau jalan makan berdua, ada yang nampar di depanmu, kau lawan atau enggak itu yang nampar dia? Enggak lah. Ih, kau bilang dia paling cantik, giliran dia ditampar nggak kau lawan orang yang menampar dia. Emang biadab. Percuma kau bilang dia cantik tapi kau nggak lindungi dia. Udahlah, kakak, Eda, percuma kau dibilang cantik, giliran kau ditampar sama orang dia nggak akan membalas penjahatnya itu. Ngeri kali jadi Kristen ya. Udah lanjut kita ya. Bisa udah gaun itu menerjemahkan kitab orang Yahudi itu. Ini Mana makanya kau dengar dulu datanya? data. Kutunjukkan datanya Oh, dulu. diam Kau dulu. minta kitabnya orang Yahudi. Diam Kau dulu. ketika kutunjukkan Datanya data, kitab kau suci, minta harus dari kitab suci, Jadi yang bukan dari dulu, kau kan website. bertanya, Yohanes, kau kan bertanya. Di sini kan kau bertanya, Unirifa sebagai narasumber Islam menjawab. Kenapa kok orang Kristen kualitasnya begini semua ya? Kalau kalau kau mau dipasung, kau Ya pasung datanya aja ke harus rumah dari sakit kitab jiwa, suci jangan. dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lainnya yang berada di Kamal Ustadz Arif Orza yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan penasaran dengan berjalannya diskusi ini, mari kita simak saja Unirifa dan apologet Islam lain menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan oknum-oknum Kristen ini. Mari kita tonton videonya sekarang. Dalam dunia bisnis, yang namanya mengajukan proposal itu bukan mengemis. Makanya kau belajar. Jangan karena sakit hati sama kami ini yang pintar, cerdas ini kau bilang mengemis. Yang ngemis itu Tuhan kau. Nih kutunjuk. Bang, sorry bang, Iyongnya ini data loh bang. Tuhan kalian dituduh, Tuhan kalian dibilang pengemis loh bang. Sama Matthew Henry, sekolah kalian sendiri. Abang tahu? Bang, tahu nggak bang? Bang Iyong. Nih aku tunjukkan data ya. Filipi pasal 2 nomor 6 ya. Bang Iyong. Iya. Nih, ini maaf ya bang ya, ini data ini memang keji sekali. Aku juga nggak percaya sih. Iya. Tunjukkan. Enggak. Kan nggak aku dibilang pengemis sama si Christian Cepot. Ada Christian Cepot di bawah itu. Dia bilang kan aku pengemis. Aku nggak suka tuduhan-tuduhan begitu. Biasa begitu. Tapi dia Kristen bang. Kristen banget lo sifat dia bang. Ini aku tunjukkan ya. Filipi pasal 2 nomor 6 ya. Ini bang.
Nih, tengok bang. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah dan sebagai milik yang harus dipertahankan. Coba lihat ini bang, tafsiran para scholar kalian bang. Yang mau itu bang, aku produksi mukena, boleh aku mau jualan mukena ya, nanti di DM aku ya, DM di Riva 01 ya ibu. Kau tengok ini bang, menurut tafsir Matthew Henry nih. Matthew Henry ini salah satu pentafsir kitab kalian loh. Kalian klik ini ya. Dibilangnya Yesus itu miskin ya, nih tengok nih. Kurang ajar emang orang. Masa Tuhan kalian miskin? Nah nih. Nah, Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang-orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Tuh. Si Christian Cepot tadi bilang aku minta sedekah, padahal Tuhannya sendiri dibilang Matthew Henry minta sedekah. Parah kali. Bagaimana menurut pendapatmu bang? Pentafsir kitab kalian sendiri mengatakan bahwa Yesus itu miskin dan minta sedekah. Percaya kau bang kalau Tuhanmu miskin dan nista gini? Nih, Tidak. kalau meminta sedekah bagi saya tidak senang itu. Saya tidak setuju. Jadi Anda menolak perkataan Matthew Henry ya? Padahal kalian punya kitab gara-gara mereka loh. Kan Yesus kan nggak meminta-minta, nggak minta sedekah. Itu Matthew Henry. Iya, itu Matthew Henry yang bilang dia minta sedekah. Iya, itu kan tafsiran. Nah, itu dia. Tidak masalah buat Itu. saya, tapi bagi saya secara subjektif saya tidak menerima bahwa Yesus itu Kalau gitu meminta kau buat sedekah. agama sendiri kau. Suka-suka kau berarti menurut kau aja mana yang betul aja. Berarti kau baca kitab Amsal pasal 3 nomor 5 ya. Percayalah kepada perkataan Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dari tadi kau mengertikan sendiri loh, Bang. Tengok nih ya. Iya, tapi dalam hal positif. Kau beruntung loh sama aku loh. Kau beruntung ketemu sama aku loh hari ini. Ku kasih data banyak loh kau, Bang. Harusnya kau berterima kasih sama aku loh. Wah, buktikan dalam Bible bahwa Yesus pernah minta sedekah. Tertulis tidak ada, sama kayak gini. Ada tidak tertulis bahwa Yesus itu pernah setelah buang air besar cebok? Pernah nggak tertulis Yesus setelah buang air besar cebok? Kalau tidak pernah tertulis berarti dia nggak pernah cebok Nggak gitu. salah. Logika abang Nggak salah. salah. Ya berarti dia nggak pernah cebok. Kalau seandainya tidak pernah tertulis dia minta-minta, artinya dia tidak pernah minta-minta. Apakah abang sepakat tidak pernah tertulis Yesus habis buang air besar cebok, maka abang mau mengatakan dia nggak pernah cebok? Ngeri loh abang ini loh bang. Pak, itu kan tidak begitu penting, harus dicatat Kok dalam nggak penting Alkitab. cebok? Dalam Alkitab itu di Perjanjian Lama tentang tutorial buang air besar dikasih tahu kenapa Yesus nggak ngajarin ketika jadi manusia. Waktu dia belum jadi manusia aja diajarin cara buang air besar. Bawa sekop kecil kalau kalian mau buang air besar. Kok tiba-tiba dia jadi manusia malah nggak ngajarin? Kalian bilang nggak penting. Bang, buang air besar itu perkara penting buat agama. Kenapa? Iya. Karena membedakan manusia kudus dengan nggak kudus itu ada aturannya. Orang Yahudi ada ajaran mentahirkan diri. Gereja Ortodok ada ajaran mentahirkan diri. Giliran kalian, abang boleh ke gereja, tainya nempel di bokong sedikit, kecipirit boleh nggak dicuci itu? Begini, Rif, semua orang menghendaki kebersihan. Tetapi kalau masalah itu kan Nggak ada. perlu Siapa ditulis bilang? dalam Bible. Bukan semua orang menghendaki kebersian. Abang lihat peradaban Eropa tuh jorok kali lo dulu. Justru Islam hadir mengajarkan mereka cara mandi, cara bersih. Dulu orang Romawi Yunani, orang Eropa, toiletnya itu komunal loh, bareng-bareng loh. Sambil dia itu mereka ngobrol loh, jorok loh kelakuan mereka loh. Islam yang mengajarkan nggak boleh begitu, aturannya begini, ditutup. Itu justru ajaran mentahirkan diri itu diajarkan oleh Islam di Eropa, Bang. Hai kalian, bacalah sejarah abang. Begini, Rif. Tapi kalau hidup di padang gurun, Rif, Enggak, aku bagaimana tanya kamu dulu. mau cebok? Rif, kalau hidup di padang Nah, ada gurun ajarannya tidak ada di air, dalam. bagaimana kamu cebok? Ya. Nah, diajarkan. Makanya boleh menggunakan benda-benda lain membersihkan diri, seperti dengan batu. Ada solusinya Apa? dalam Islam. Dengan Nah, batu. lebih gila lagi kalau baca buat dengan Loh. batu. Jadi daripada seandainya Masih mending dengan tisu. bentar dulu, bentar. Kau pikir di Arab, ginilah otak kau. Kau bertanya, air saja nggak ada, lalu kau bawa gagasan tisu. Kita bicara konteks di mana tidak ada air dan tidak ada tisu. Apa yang ada Itu. daripada kau
Enggak, mungkin kau nanti kalau kau terdampar di Arab, mungkin kaktus yang kau letakkan di bokong kau sampai bokong kau sobek-sobek. Kalau di Islam diajarkan dengan batu. Nah, masalahnya sedangkan di agamamu sendiri, nih diajarkan buang air besar apa yang dia lakukan nih ya. Nih tunjukkan kau bagaimana Tuhannya. Gantian lah bang, aku nggak suka kayak gini, belum selesai udah lompat-lompat. Jangan Ini loh. Rif. Kaki saja dibasuh. Nggak ada kau nggak ada diajarkan mentahirkan diri di agamamu. Orang Yahudi diajarkan ketika mereka mau pergi aja, di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok karena kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Tuhan Perjanjian Lama mengajarkan bagaimana cara menimbun kotoran, bukan cara cebok. Cara cebok nggak diajarkan di sini, karena kalian nggak apa-apa nggak cebok. Makanya kalau ada cipirit di bokongmu itu nggak apa-apa kau ke gereja. Misalkannya kau kan misalnya lagi mencret bang, ya kan, ciprit. Nah, kau udah sampai di pintu gereja. Kalau kau masuk ke gereja berdosa nggak kau? Enggak, karena nggak apa-apa. Karena yang najis itu apa yang keluar. Dan bahkan hal-hal seperti tunggu dulu, itu, dan hal-hal seperti itu itu penting karena banyak manusia yang tidak. Kau tahu nggak zaman dulu orang-orang Eropa itu mereka sembarang tempat loh, nggak ada diajarkan cara mentahirkan diri. Bahkan Tuhannya Bani Israel aja ngajarin orang loh cara membawa sekop. Bawa lo sekop kalau mau giliran cebok nggak diajarin. Lebih baik menyelamatkan daripada menyelamatkan bokong dari Ada-ada aja kalian ini. Nah, kami diajarkan caranya. Makanya aku bilang, kalau tidak tertulis Yesus itu miskin, kalian tidak percaya bahwa dia pernah miskin, tapi kalian percaya bahwa dia itu teraniaya, merendahkan diri, bakal lebih rendah daripada Buddha. Ini lucu kalian. Sementara ketika tidak tertulis bahwa dia pernah cebok, kalian bilang dia pernah cebok, kan lucu. Akui saja sudah. Parameter yang kalian terapkan untuk orang lain, terapkan juga buat diri kalian. Pokoknya kalau tidak tertulis berarti nggak pernah ada. Tidak pernah tertulis dia menikah, anggaplah dia tidak pernah menikah. Sabarlah dulu ya, Nah, kalau tidak pernah tertulis bahwa kau kayak gitu, kau kalau kebenaran kau tolak-tolaki terus, kalau aku ngomong kau tolak-tolaki terus. Nah, bukan begitu. ini yang lucu. Ri. Tunggu, kau tengok Patrick, tengok kau Bang Iong, kau baca si Patrick ini ya. Kau baca Bang Iong. Nabi kau burungnya kecil, kata si Patrick. Padahal kalau nabi ku burungnya kecil, nggak mungkin istrinya banyak. Sementara yang nggak beristri itu kemungkinan burungnya yang kecil, karena nggak ada yang mau. Kalau ada tokoh peradaban yang tidak beristri, bisa jadi dia nggak suka perempuan, bisa jadi burungnya kecil, bisa jadi nggak punya burung, bisa jadi nggak sanggup, bisa jadi karena emang dia kelainan ini sukanya melaki. Kau bilang nabiku Yesus kayak kan gitu, manusia sementara suci. Loh, emangnya kalau berhubungan badan itu Dia membuat nggak orang jadi butuh tidak suci? hal-hal seperti itu. Dari mana kau tahu dia nggak butuh? Yesus kan Dari mana manusia kau tahu dia suci. nggak butuh? Dari mana kau tahu dia nggak butuh? Buktinya- Emangnya kau adalah dia adalah kau. Buktinya dalam Alkitab dia tidak kawin. Kalau Dia tidak tidak tertulis seperti dia apa yang tidak kamu kawin, katakan bukan tadi. berarti dia tidak kawin. Akuilah kalau gitu. Ya, kita sepakati dulu. Tidak tertulis Yesus kawin. Sepakat dia tidak pernah kawin? Iya. Akui. Oke. Karena bukan Tidak itu pernah tertulis. rencananya. Ya Untuk udah, jangan menyelamatkan itu. manusia. Enggak, aku nggak peduli rencana dia. Aku lagi nggak peduli rencana dia. Maka tidak pernah tertulis Yesus itu cebok ketika setelah buang air besar. Akui kalau Yesus nggak pernah cebok. Akui. Rif, jangan seperti itu Kan narasi kamu. tengoklah abangku kau nggak Kalau konsisten. Giliran Kalau tidak kamu tertulis dia bertanya kepada menikah. saya, Bukan gitu. apa Ini yang nggak suka aku kayak dinarasikan gini dalam loh. Bible itu yang kamu tanya. Ya sudah, Bukan kan apa kita yang tidak ada. menyepakati. Kan gini katamu Seperti tadi. pertanyaan saya. Tidak, Ketika bukan saya bertanya gitu. saya Enggak, sama aku kamu, lagi nggak. ada dalam Al-Quran. Itu yang dipertanyakan. Saya sedang tidak ada tidak dalam Bible, kamu mempertanyakan. tanyakan. Saya ini sedang Itu tidak tidak bertanya objektif, isi Rif. kitabmu. Apa pula tidak objektif? Kau yang nggak konsisten. Kau bilang tadi tidak ada tertulis dia menikah, maka pasti dia tidak pernah menikah. Ya udah, akui. Tidak pernah dia cebok Iyo. waktu buang air besar. Kenapa Akui kamu kalau harus dia nggak pernah pertanyakan cebok. itu? Kan lucu orang Kristen ini. Orang Kristen ini kalau bawa standar janda terus yang dibawa standar janda kau bang. Gilir kan Yesus tidak pernah tertulis menikah, kau akui dia tidak pernah menikah. Giliran tidak tertulis dia pernah cebok, kau bilang dia pernah cebok. Lucu kau. Lucu, aneh Kristen ini loh, nggak sesuai dengan apa yang dibawa.
Itu loh ya. Rif, Jadi kalau diskusi itu sesuai Historis dengan seperti apa yang itu nggak perlu ditulis dalam Bible. Apakah Yohanes harus mencatat seperti bentar. itu? Apakah Lucu. Matius harus mencatat Sedangkan seperti itu? ya udah, oke. Kenapa Maria Magdalena mencium kaki Yesus harus ditulis? Apa gunanya buat peradaban? Sekarang saya mau tanya sama kamu, Rif. Apalah ini orang Terakhir Kristen? kapan Tunggu Allah dulu. kamu Sebentar, jangan. bertemu sama umat Kenapa Muslim? kabur? Kenapa lari dari Begini. topik? Kenapa lari dari Pertanyaan topik? saya dulu. Kenapa lari kamu dari sudah topik? banyak bertanya. Kamu sudah banyak Bukan bertanya kepada bertanya, saya. aku mengkonfirmasi Sekarang saya mau bertanya balik. argumenmu. Kapan Kau belum Allah menjawab. kamu bertemu sama umat Muslim? Nggak ada, karena Allah tidak pernah menemui Nah, manusia. itu Karena Tuhan sama. Nah, terus apa kaitannya dengan Yesus yang dicium sama Maria Magdalena? Tuhan kau, gini loh bang, kau kan bilang tidak mungkin perkara seperti itu ditulis. Kenapa? Apa gunanya? Lah sekarang ku tanya, perkara kakinya dicium Maria Magdalena aja ditulis, apa gunanya buat peradaban? Apa yang diajarkan di situ? Di Itu situ justru menunjukkan pengajarannya adalah kerendahan. bolehlah Kerendahan dari Maria bukan Magdalena. kerendahan, justru mengajarkan perempuan sundal boleh mencium laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu ajaran agama kalian. Bukan Artinya tidak ada seperti batasan. itu. Kok bukan seperti itu? Bayangkan Bukan seperti teman-teman itu ya. maknanya. Gini ya, premis kau nih nggak ketika nangkap Maria orang Kristen Magdalena ini. Diskusi tahap apa-apanya. mengurapi kaki Yesus, dia menunjukkan suatu kerendahan bahwa yang tadinya di Kerendahan dalam apa? dosa, Kerendahan apa? sekarang ketika dia berjumpa dengan Yesus, mendengar segala firman yang disampaikan oleh Yesus, maka dia bertobat. Sehingga wujud Apa ini? pertobatan dari Maria, dia Kau udah jadi Yesus kau di sini, menghormati Yesus lewat dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Itu Tengok, kau tengok bukan nih ya, seperti apa yang kamu pikirkan. Iyong, kau tengok Iyong kelakuan orang Ya. Kristen minoritas aja di Indonesia kelakuannya udah kayak si Ane ini. Muhammad dia bilang nabiku binatang tuh, tengok tuh. Aku nggak pernah bilang Yesus itu Wah. anjing loh ya. Aku nggak pernah ngata-ngata Yesus. Diam dulu kau. Nggak, diam kau. Aku lagi nggak ada Jangan urusan dengan kau. peduli Diam kau, kata-kata diam kau. seperti itu, Ri. Nggak bisa. Aku harus bongkarkan. Teman-teman, aku udah screenshot ya. Ini untuk menunjukkan betapa umat Kristen ini seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Mereka tidak akan pernah senang kepada kalian sampai kalian ikut mereka. Bayangkan, yang dia serang adalah Nabi kita. Dia perempuan loh. Dia menyerang Nabi kita. Namanya akunnya Annex 2312 ya. Perhatikan teman-teman ya. Perempuan ini masih minoritas, belum menjadi mayoritas. Kalian bayangkanlah abad kegelapan dulu ya, betapa. Diam Ri, dulu kau, jangan diam ambil kau. pusing. Diam kau, banyak kali cerita Jangan kau ambil dari tadi. pusing. Tengok. Diam dulu kau, aku lagi menunjukkan kekurang ajaran orang Kristen. Kalau sudah minoritas saja kelakuannya kayak setan, tengok. Dia mengatakan nabiku binatang. Ri, Sement- jangan kamu Kau ambil turunlah pusing. kau lah, muak aku nengok kau dari tadi kau diskusi gak nyambung. Binatang kali kalian ini semua. Aku mau menunjukkan kekurangan ajaran kalian. Dari tadi aku nggak pernah ngata-ngatai Tuhan kalian sama dengan binatang loh. Kau tengok kelakuan orang-orang Kristen yang minoritas di sini. Minoritas saja kalian sudah berani menghina nabi kami loh. Nabinya Pak Jokowi, nabinya Pak Prabowo, nabinya mayoritas umat Islam yang bahkan berjasa untuk negara ini kalian hujat tanpa kalian kenal. Diapai kau sama nabiku? Aneh. Memang apa yang dilakukan nabiku untuk keluarga kau? Kenapa kau membenci tanpa mengenal seseorang? Ajaran kasih kau itu. Kau nabi kami aja kau benci, apalagi kami. Ada kutuduh Tuhan kau binatang di sini. Kau aja yang masih ini dia ya. Perempuan ini masih minoritas aja, kurang ajarnya na'udzubillah min dzalik loh. Ya. Tengok. Untuk menghujat agama Islam, akunnya di privat dan ini pengakuan ini Kristen. Ini Kristen. Sementara kita sibuk mengatakan sesuatu yang fakta dan data. Yang dia lakukan apa? Menghujat. Kalian bayangkan orang seperti Ane ini ada sekitar 200 orang dan kita umat Islam hanya 5 orang. Bayangkan kalau mereka banyak. Sifatnya seperti Ane ini. Coba. Kalian masih berharap Indonesia ini akan aman damai? Ingat kejadian Poso, itu pernah terjadi.
Ini kenapa para apologet ini hadir? Kenapa kami para apologet hadir? Untuk membuka fakta. Kalau dia baik kepada orang Islam yang baik itu wajar. Sama, psikopat pun bisa baik kepada orang yang baik kepada dia. Tapi kalau seandainya ketika kita Ya, udah Riva kebenet kayaknya lagi tuh di ketombak lagi dia. Ya teman-teman 1,8K dibantu tap-tap layarnya ya. Lalu inilah yang noten-noten jangan tantrum. Jadi apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan oleh Riva tuh berdasarkan data seperti itu. Ya, ini Bang Debata Raja nih, selamat sore Bang Debata Raja. Gak dinurunkan, jadi Uniriva ketombak itu akunnya. Debata Raja, selamat sore. Ya, kita sambil menunggu Uniriva ya. Mungkin Uniriva nanti naik lagi nih. Uniriva, saya bukan momot pula di sini nih. Bang Hos, Bang Arif, monitor. Kemana Bang Arif ini dari tadi berdiam diri? Lagi ini ya atau gimana? Bang Arif aktivitas atau lagi apa ini Bang Arif? Uniriva tidak diturunkan ya kawan-kawan ya. Uniriva ditombak. Tadi udah berapa kali itu akunnya tuh kena tombak itu. Mungkin teman-teman bisa dibantu ya akun-akun yang ini yang tapping-tappingannya tuh sangat jahat itu. Mungkin bisa dilacak gitu. Mungkin teman-teman yang memiliki ahli IT bisa tuh melacaknya itu. Siapa pemilik akun tersebut? Ya Uniriva, selamat bergabung, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, bentar ya, kita sharekan dulu nih. Oke, lanjut tuh nih. Ya, jadi gini kelakuan mereka itu ya. Mereka buat kita benci kepada mereka. Mereka buat kita nggak suka dengan mereka. Akhirnya kalau kita bertindak, mereka bilang apa? Kalian umat geruduk, kalian jahat. Mereka berharap, mereka menghujat Nabi kita diam. Itu yang mereka harapkan. Sementara yang diajarkan apabila ditampar pipi kiri, itu mereka. Ini kelakuan biadab mereka nih. Ya, aku mau ganti akun dulu. Ntar. Gila, satu hari empat akun ditombak, mau oten loh. Itu mereka itu. Kalau kita memang umat yang tidak akan menerima Nabi kita dihujat. Kalau mereka Tuhannya dipijak-pijak nggak apa-apa. Itulah mereka. Halo Bang Leo. Halo Bang Leo. Aku hilangkan dulu orang yang minta pertemanan bentar ya. Bentar ya. Aku naikkan satu-satu dulu. Aku hilangkan yang minta pertemanan. Bentar ya. Aku ganti akun dulu jadi. Banyak kali minta pertemanan ini, apa minta naik nih. Kebenaran tuh Kristen nanti ini. Iya Kristen. Ini siapa dulu yang udah naikkan dek? Oke, selamat bergabung, selamat sore Bang Kebenaran, Bang Agus Rio juga selamat sore, assalamualaikum. Lah, kok turun lagi tuh Kebenaran? Bang Irawan, selamat bergabung. Assalamualaikum, selamat sore. Irawan di mute dulu. Oke, Bang Solo. Selamat bergabung, selamat sore, assalamualaikum. Solo oten itu. Tadi minta naik dia. Bang Solo. Ya si Solo ini tuh pasienku itu.
Silakan buka mic-nya Bang. Itu di mute itu. Oh. Bentar dulu deh, Tadi- kita ini dulu, kita naikkan dulu orang-orang. Aku turunkan semua ya. Oke, Teman-teman tunggu sabar saya ya. minta tolong. Waalaikumsalam Turun saja semuanya dulu. teman-teman ya. Ya saya hapuskan dulu yang minta permintaannya. Paulina, halo. Paulina. Oke Paulina, aku turunkan ya. Uni kalau menurunkan saya juga nggak apa-apa Uni. Udah di sini aja bantu ini dulu. Ini Kali kemakilah si di gendut telepon. ini lah. Berkemakilah dirimu nanti. Kita diskusi aja bagus-bagus sama orang yang mau diskusi, Dek. Herson, selamat bergabung. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke Bang Solo, itu buka mic-nya tuh Bang Solo. Oke. Apalagi kau Solo? David, David. David juga selamat. Dimit dulu kau Solo, kalau kau di sini pergi numpang tidur kau. Orang lagi diskusi kau tidur, kau mendesak-desak, kau turun kau. Buka buku aku Uni. Oh, buka buku. Ya udahlah. Ini kira kau tidur. Nggak bagus kayak gitu ya. Selamat bergabung ya David. Nggak boleh kayak gitu ya, Dek. Udah lulus kau kuliah Solo? Udahlah. Apa kau ngambil jurusan, Dek? Sejarah. Sejarah. Betul kau ngambil jurusan sejarah? Aku uji kau dulu kalau nggak bohong kau. Apa definisi sejarah? Definisi sejarah. Jangan kau Google dulu. Masa mahasiswa sarjana sejarah kayak gini? Etimologi terminologi masa nggak paham? Jangan kayak gitu, Dek. Bikin malu peradaban. Dek, kalian tuh kalau mau merusak peradaban kau ngapain kau belajar kalau nggak ngerti? Sejarah itu dari kata apa? Misal kayak gini nih contohnya. Sejarah itu dari kata sajaratun yang artinya adalah meneliti, menelusuri pohon atau sumber atau akar dari histori, dari nama siapa tokoh begitu. Dalam bahasa Inggrisnya historis. Begitu, Dek. Kan biar kau berbagi informasi di sini. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau nggak berguna buat masyarakat, coba? Disapa dulu. Oh, Solo, kau sapa dulu. Si Dedi dia lagi banyak urusannya itu. Kau sapa yang lain Solo. Cepat Solo. Banyak yang sudah masuk itu. Sapa dulu, Dek. Jadi David, Islam atau Kristen? Jangan kau ketawa, seriuslah kau sikit. Minimal kau ada bergunanya di Komal ini. Sambil belajar kau berguna. Sapa dulu mereka ya. Kau sapa dulu mereka. Uni yang lagi sortir yang mau naik. Hapuskan dulu. Bang David. Islam Jangan atau banyak Kristen? ketawa Bang kau. David? Serius kau. Shalom. Oh, shalom Bang David. Jangan kau ketawa, serius, Dek. Enggak ketawa aku Kak. Yang lagi Dulu buka- David mau bertanya atau mau ditanya? Coba kau bilang gitu, cepat. Bang David mau bertanya atau ditanya Bang David? Mau bertanya. Oh, silakan Suruh dia Bang bertanya. David. Makan dulu, David. Jangan sambil makan bertanya, nanti keselak jakun. Ya, bentar. Pelan dulu ya, minum dulu, nanti keselak jakun, David. Masa nanti ada berita seorang Kristen bertanya lalu meninggal karena keselak jakun gara-gara bertanya sambil makan. Bang Iyong nih Iyong, kalau ngomong nggak berhenti nih, ngomong aja terus dari tadi nih si Bang Iyong. Iyong Muslim atau Kristen? Kristen dia. Kristen. Oh, shalom Bang Iyong. Shalom. Mau bertanya atau ditanya Bang Iyong? Sementara untuk menyimak dulu ceramah dari Kau kasih materi Rifa. dulu Solo. Ya, Solo. Kau bilang dulu Solo. Coba kau jelaskan Solo. Siapa Yesus menurut Yesus? Kau jelaskan sama Bang Iyong dulu, biar tercerahkan mereka. Cepat Solo. Bang Iyong Kristen kan Bang Iyong? Iya. Siapa Yesus menurut Kristen?
Kok menurut Kristen? Kalau menurut Kristen Tuhan lah hantu. Menurut Yesus kutanya, siapakah Yesus menurut dirinya? Karena yang tahu seseorang itu tentu dirinya sendiri. Kau pun ngada-ngada kau mempelintir perkataan aku nih dosen mulu Solo, ya. Kau tanya sama si Iyong, siapa Yesus menurut Yesus? Coba kau tanya. Yang betul kau, Dek. Nggak ada pertanyaan. Kau gitu, asisten Kak dosen Uni. kan di sini? Loh, kita bertanya sama orang Kristen, siapa Yesus menurut Kristen. Yesus? Jangan siapa Yesus menurut orang Kristen, jelaslah Tuhan. Dadanya kau. Nggak masuk rekap pertanyaan gue Kak Uni, malu kita. Loh, sekarang ku tanya, siapa yang lebih tahu tentang dirimu? Dirimu atau orang lain? Orang lain Kak Uni. Oh, lebih tahu orang lain tentang dirimu daripada kau sendiri? Ya karena pagar kita nggak bisa kita lihat sendiri Kak Uni. Pagar kita hanya orang. yang Bukan bisa pagar dengan kau beda. Siapa yang lebih tahu tentang kau? Seandainya ada yang bilang kalau kau itu tuyul, percaya kau? melihat. Enggak. Ya sudah kalau gitu. Siapa? Seandainya gini, ku bilang kau tuyul, lalu kau bilang aku bukan tuyul. Siapa yang dipercaya orang, aku atau kau? 50-50 lah Kak Uni. Kau udah kuliah, tapi critical thinkingmu nggak ada. Konstruksi berpikirmu pun secara bahasa pun gagal. Solo, janganlah kayak gini. Orang-orang kayak kau kalau banyak merusak peradaban loh, Dekku. Langsung merusak peradaban, Bah. Rusak peradaban. Kau nggak tahu zaman kegelapan dulu. Zaman kegelapan dulu, waktu zaman pertengahan, Eropa itu dalam keadaan gelap. Kenapa? Orang itu percaya doktrin. Tidak diizinkan critical thinking, baca Bible nggak boleh. Itu yang terjadi. Jadi Kak Uni pengertian Besok kau ilahi. kayaknya kuliah dulu, kau nggak masuk sampai kelas ya. Pasti kau sibuk bercabut-cabut kau waktu kuliah dulu ya. Sibuk kerja Kak Uni. Sibuk kerja. Ah, masuk lagi si Iki semua ini. Ngeri kali loh. Ah, Solo kau ngomong sama Iki. Iki cocok sama kau ngomong. Coba. Solo, silakan kau diskusi dengan Iki. Saya kasih waktu 2 jam. Silakan. 2 jam, Bah. Iki ini ngeri kali loh. Kau tau gak si Iki ini? Si Iki ini dosen bahasa roh. Gak Bah. takut kau sama dia? Iki. Kenapa Kristen kau apa? masuk pasien-pasienku kayak gini lah? Udah pakai gelang ungu kau Iki. Kau udah nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena kau nggak bisa disembuhkan Iki. Udah akut. Coba jelaskan dulu. Siapa Yesus menurut Yesus? Kau jelaskan sama si Solo dulu Iki. Mana Gus Wabi, kamu kutanya Zubair bin Awam sepupunya Nabi Muhammad aja ndak tahu. Aku nggak kenal Zubair bin Awam, aku nggak kenal Abu Bakar Siddiq, aku nggak tahu Umar Ibnu Khattab, aku nggak tahu. Sakinglah tingginya ilmu kau, takut aku bergetar bulu hidungku. Ya, sekarang ku tanya sama kau mau nggak menjelaskan siapa Yesus menurut Yesus? Kau bahas pula Zubair bin Awam, tahap apa kau? Kau tahu nggak siapa Eutikus? Tahu nggak siapa Eutikus? Tahu. Siapa Eutikus? Aduh, Bu Angka di ini dulu ya, Bu Angka diturun dulu ya. Yang ndak tahu. Ah, kau nggak tahu siapa Eutikus? Banyak pula ceritamu. Udah, sekarang kau jelaskan sama seluruh umat Kristen yang ada di dunia, karena kau ini adalah dosen bahasa roh. Apa arti Tritunggal? Silakan. Isas di mute dulu ya, Isas. Nah, 3 coba. adalah 1. Siapa yang bilang 3 adalah 1? Percaya kau Solo kalau 3 adalah 1? Aku tak tahu lah, Usus. Aku sih. Tuh, Isas turun dulu ya, Isas. Bocil kematian naik pula lah, bocil kematian. Solo, kata si Iki 3 adalah 1. Menurut kau kayak mana Solo? Pengertian dari Tritunggal itu 3 pribadi Kak Uni. 3 pribadi. Berarti 3 Tuhanmu. Bukan 3 Tuhan. Jadi 3 pribadi ini 3 apa? Coba jelaskan sama aku dulu. Bingung aku sama kalian nih. Kalian nih matematika Tuhanmu gagal, nggak bisa bahasa Indonesia dilihat. gagal. Bagaimana kamu percaya? Matematika gagal, bahasa Indonesia gagal. Lah siapa yang bilang Tuhan itu harus dipercaya, harus dilihat? Emang kau pernah lihat Yesus? Tapi kan ada orang yang pernah melihat. Masih Kau mending. percaya kok sama orang itu?
Kau percaya kau sama orang itu? Iya, Sai Baba juga bisa dilihat, Zeus juga bisa dilihat. Bahkan itu Tugu Monas pun kalau ada yang mau menuhankan Iya. bisa dilihat. Sejak kapan? Cara meyakini Tuhan itu harus bisa dilihat. Kau tengok Ibrani pasal 11 nomor 1 itu. Iman itu bukan segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu yang tidak pernah dilihat. Hantu, kau ini iki. Kalau ndak bisa Udah pakai dilihat, gelang biru aja kau. kalau ndak bisa dilihat, jadi Iya, apa? Tuhan kau bisa nggak? Coba tunjukkan sama aku. Siapa orang Kristen yang ada di Komal ini, yang 1,3 ini? Kalau ada 300 orang Kristen, siapa yang pernah melihat Tuhan? Tunjukkan sama aku. Yang mana bentuknya, kayak mana hidungnya? Coba. Ada kesaksian Siapa? dari kisah-kisah. Siapa? Ada di Bible. Di mana? Kan Coba ada ketika Yesus. dikatakan Kan bahwa ada Yesus disunat hari orang ke-8. lihat. Siapa murid Yesus yang melihat Yesus disunat? Siapa ngeliat disunat? Orang lihat orangnya. Di kitab kau tertulis bahwa disunat hari ke-8. Yang melihat dia disunat hari ke-8 siapa? Yang nulis. Siapa penulis kitab kau? Siapa penulis kitabmu? Banyak yang menulis. Ya Murid-murid. siapa? Ya siapa? Murid-murid. Ya siapa? Ada murid-murid, ada Iya siapa? ada Taurat, ada Kau tulisan ini dari kalau Taurat, ngomong ditanya siapa tuh Perjanjian nama. Lama, Perjanjian Baru. Siapa namanya? ada Matius, ada Nah, coba tunjukkan data. Yohanes. Tunjukkan data. Ya, tunjukkan datanya. Siapa yang ngasih tahu sama kau kalau penulis kitab Matius adalah Matius, penulis kitab Yohanes adalah Yohanes? Solo, Iyong, David, kalian Kamu juga perhatikan nih. buktikan Tuhanmu Udah mana? diam dulu. Tuhanku ada. Pembuktian Tuhan bukan berarti Tuhan digeret-geret diletakkan di komal sini ya. Kalau aku minta Tuhan kau ada, suruh Tuhan kau masuk komal sini biar aku percaya Nggak, Tuhan kau Buswapi ada. aja nah. Kan kurang ajar kau kan. Giliran dikasih data. Ini aku mau ngasih data, diam kau dulu Iki. Aku pengen ketemu Gus Wapi. Gak usah ketemu Gus Wafi. Ketemu sendalnya Ustadz Wafi aja kau nggak mampu. Udah diam kau. Ya. Kau pula yang mau ketemu Ustadz Wafi. Nah, si Iki mengatakan bahwa penulis kitabnya adalah Matius. Itu dusta. Takiah Korintus. Menurut Catholic Identity Professional Development and Resources, ini ditulis bahwa penulis kitab kalian itu nggak jelas. Ya, nih. Penulis yang Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Pandai-pandainya kau Iki. Ya, pandai-pandainya kau Iki ya, menipu aku kau. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Dusta kau, Iki. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Hantu belau, setang mio, penipu. Yohanes, kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri gunung berapi. Hantu Iki, hantu Ikisme. Jangan kau tipu-tipu lagi kami umat Islam ya. Kau boleh menipu sesama Kristen di gerejamu, tapi jangan di hadapan kami umat Islam. Aku belajar. Siapa yang bilang penulis kitab Lukas adalah Lukas? Hantu belau. Udah mau orang masuk Islam kalau cari. Gak usah kau masuk Islam. begitu. Kau nggak pantas. Orang seperti kau nggak layak masuk Islam karena syarat pertama berakal itu Islam itu berakal. Orang nggak berakal nggak boleh masuk Islam. Nggak perlu kau masuk Islam, serius. Justru aku nggak bangga. Aku sedih kalau ada orang Islam kayak kau. Aturannya kamu harus salah kamu. Jangan, Kamu harus enggak mengajarkan boleh. Orang supaya masuk ke Enggak, agamamu. enggak, aku mengajarkan orang untuk berakal dulu. Jadi aku adalah seorang pengajar, mengajak manusia berakal, bukan masuk Islam. Karena persyaratan untuk masuk Islam harus berakal. Harus bisa dulu membedakan mana Tuhan, mana manusia, mana ayam, mana bebek, mana domba, mana Tuhan. Kau bisa nggak bedakan itu? Jangan kau masuk Islam. Malu aku kalau kau masuk Islam. Mending kau masuk ke botol ini, ku buang kau ke Afrika daripada kau masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lebih baik masuk angin daripada Sampai masuk mati Kristen. saya tidak akan mualaf. Alhamdulillah, nggak layak memang. Ya, matilah kau dalam kekafiran. Ya. Aku lebih baik masuk angin daripada masuk Kristen. Kau lebih baik masuk ke dalam botol itu, ku buang ke Afrika daripada masuk Islam. Karena kau nggak berakal. Membedakan antara Tuhan dan manusia nggak bisa. Membedakan antara sepatu dengan sendal nggak bisa. Membedakan antara firman dan yang berfirman tak pandai. Jangan-jangan kau nggak bisa bedakan mana mamamu, mana istrimu nanti. Kau pakai dua-duanya. Takut aku, ya. Oke. Wah, itu penghinaan itu. Apa penghinaan? Kan jangan-jangan. Menghina agama lain. Apa agama di yang kuhina? Dilarang Membedakan agama dengan mama aja kok nggak bukannya di bisa. agamamu diajarkan untuk tidak menghina agama lain. Lah, kapan aku menghina agamamu? Kan aku bilang, jangan-jangan kau nggak bisa membedakan mana mama, mana istri.
karena membedakan antara firman dan yang berfirman kau nggak bisa, membedakan Tuhan dan manusia kau nggak bisa, membedakan anak Allah dan anak manusia kau nggak bisa. Tiba-tiba takutnya kau nggak bisa membedakan mana istri, mana mama. Kau tiduri dua-duanya. Nah, kau bilang aku menghina agama. Mana aku bahas agama di situ? Membedakan agama dengan mama aja kau nggak bisa, Iki. Masing-masing Makanya aku orang bilang punya enyahlah kepercayaan kau, Iki. dirinya masing-masing. Ya silakan. Silakan. Siapa yang ngelarang kau beragama Kristen? Kusuruh kau beragama Kristen. Silakan beragama Kristen sampai kau mati, nggak ada yang larang. Oke? Cukup? Udah, kita ke David. Aku mau ketemu Gus Wapi aja. Apa urusannya sama aku? Ngapain kau kesini? Di sini nggak ada Gus Wapi. Ada gila-gila Gimana tuh caranya tengok. ketemu Gus Wapi? Caranya kau lurus, belok kanan, belok kiri, nanti kau lihat ada samudra, kau harungi samudra itu, habis itu kau lihat ada sungai, kau seberangi sungai itu. Nah, kalau kau nggak bisa pakai kaki, kau pakai sampan. Kalau nggak kau sebutkan sirabala lama-lama enak juga. Habis itu kau jalan di atas air. Habis itu kau rubah air jadi anggur dulu. Habis itu kau belok kanan ada lift naik ke atas, ya kan? Habis kau naik ke atas ada tali turun ke bawah. Nah, kau tengok ada rumah kecil di situ, kau masuk. Habis itu kau buka pintu belakangnya, lewat lagi ya. Habis itu ketemu kau Gus Wafi ya. Udah puas ya. Oke, Udah. Pak David. Penggemarnya Gus Wapi soalnya. Ih, apa urusannya sama aku? Aku juga menggemari Gus Wafi. Terus apa hebatnya kau? Aku juga menggemari Ustadz Wafi. Udah kau tahu tadi petanya. Kalau kau lihat ada pohon mangga, kau naik ke pohon mangga itu, minimal kau ambil 5 biji, kau masuki kantong untuk bekalmu. Lalu kau jalan lagi lurus, belok kiri, belok kanan, lurus, mendaki gunung, lewat samudra, sungai mengalir indah. Udah Iki. Iki adalah teman-teman. Aku bisa kalau mau debat menang bisa, cuma aku malas nanti. Iya, dikira aku kau hebat. menghina agama orang. Teman-teman, saya pernah meminta pemerintah untuk membiayai program penyelidikan terhadap otak Iki. Saya minta untuk seluruh rakyat Indonesia kalau bisa menjadi donatur untuk membiayai penelitian otak Iki karena otak Iki berguna buat peradaban. Insya Allah kalau Iki nanti meninggal, berikan keluarganya uang banyak supaya otak Iki bisa dihadiahkan kepada pemerintah, dimuseumkan supaya kita bisa membedakan mana otak yang berfungsi, mana yang tidak berfungsi ya. Jadi harapan saya sudah. buat Mana pertanyaanmu? Sini ku jawab semua. Oke. Tadi itu aku malas aja. Iya, yaudah pertanyaan pertama adalah apa beda ayam sama bebek? Beda ayam sama bebek. Mm-mm. Banyak bedanya. Ngapain tanya ayam bebek? Lah suka-suka aku lah, kau suruh aku bertanya ya bertanya lah aku. Ya Beda udahlah. jenis. Beda jenis. Benar jenis. Udah aku ganti pertanyaanku. Siapa nama Bapak Paulus? Kak Erta, halo. Ya, Kak Erta selamat datang di Komal Diskusi Lintas Agama. Perkenalkan Iki ini adalah dosen bahasa roh. Kak Erta mau bertanya ke Iki atau ke saya? Silakan. Iki ini salah satu apologet Kristen yang ditakuti oleh orang Islam loh ya. Saya aja takut sama dia. Ya, Kak Erta kalau mau tanya Kristen sama Iki deh. Dia keren banget loh. Mungkin jemaatnya udah banyak. Kalau tanya Islam ke saya. Kak Erta mau bertanya sama Iki atau ke saya? Islam Silakan. itu tersebar gara-gara Gara-gara siapa? Gara-gara Belanda kan? gara-gara Konstantinopel dikuasai Sultan Mehmed. Iya. Jadinya Gara-gara Sultan Mehmed jadinya maka orang-orang akhirnya Belanda Eropa datang dapat- ke Indonesia kan? Jadinya orang-orang Eropa tuh dia kurang kebutuhan, mau tidak mau mereka menjajah wilayah-wilayah lain. Pintar Karena sekali sumber- Iki ini karena adalah sumber dosen pendapatan sejarah ya mereka teman-teman. terputus. Iya. Teman-teman tolong Jadi mereka untuk Iki mencukupi diam dulu. kebutuhan mereka Iya. mencari tanah jajahan. Iya. Oke. Iki, terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat buat peradaban ini. Teman-teman donatur yang kaya raya, mari bantu pemerintah kita untuk membuat sebuah program penelitian bagaimana bentuk otak Nah, yang nggak tidak bisa pernah jawab. difungsikan. Cuma bisa Nggak bisa karena aku takut. ngebully Aku aja. takut sama kamu Iki. Iki, aku takut sama Fakta kamu. dah itu. Adik takut sama abang. Adik takut sama abang. Coba kamu cek. Cek di mana? Cek Sejarah apa? Sembarang. Kalau aku banyak sih. Aku takut Iki sama kau Iki. Kau kalau bicara bergetar bulu romaku loh. Soalnya ilmu yang kau berikan itu luar biasa loh. Jadi Belanda menurut Iki datang ke Indonesia gara-gara Sultan Mehmed teman-teman ya. Jadi Iki ini memberikan informasi yang sangat berguna buat peradaban ya. Dimana
catat sejarah Iya, dulu menurut tuh kan pendapat Luga dulu kan Tambunan dalam Romawi buku kan, sejarah. Iya, ada ini tuh ku sampaikan Romawi Timur, dulu. Romawi Barat kan, ada Romawi Timur, Romawi Iya, Barat. pokoknya kau betul lah. Iya. Menurut Iki, agama Islam itu disebarkan oleh Belanda karena pada waktu itu Sultan Mehmed menjadi asbab susahnya orang Belanda cari makan. Akhirnya mereka terpaksa ke Indonesia. Terus Tadinya mereka itu- nggak mau. Kota Konstantinopel itu kan ibarat kota terbesar di dunia waktu itu. Siapa yang menguasai Terus? itu kan? Menguasai dunia ibaratnya. Terus? Jadi pas Sultan Mehmed menguasai itu, jadi jalur perdagangan orang-orang Eropa itu terputus. Terputus. Nah, jadi Terus? mereka kan tanah mereka gersang. Nah, jadi mereka berlayar melakukan ekspedisi-ekspedisi. Ya, mereka melakukan penjajahan itu di mana-mana. Gara-gara Sultan Mehmed. Iya. Terus? Abis itu apa yang terjadi? Kalau Sultan Mehmed udah merebut Konstantinopel, Indonesia udah dijajah. Oh, jadi marilah kita berterima kasih kepada Belanda karena sudah menjajah dan membawa agama Kristen. Begitu, Iki? Ya berarti gara-gara itu juga masalahnya. Ya, jadi gara-gara Sultan Mehmed, teman-teman ya, negara ini diserang sama Belanda. Teman-teman, dengar ya teman-teman ya. Jadi orang Belanda itu nggak Coba salah. kamu cek sejarah. Bisa nggak kamu jawab? Iya. Aku nggak bisa Betul jawab. Kan nggak? kau hebat. Betul nggak itu? Fakta nggak? Iya, makanya aku Kamu tunjukkan kan datanya berilmu. mana. Enggak, aku nggak berilmu. Aku kalau depan kau kalah aku. Kau lebih berilmu dari aku. Bahkan kau tahu bahwa Belanda menyerang ke Indonesia gara-gara Sultan Mehmed. Itu luar biasa loh. Kaulah manusia pertama di dunia ini yang menyatakan hal Ya seperti itu di termasuk salah hadapanku loh. satunya, termasuk salah satunya gara-gara itu. Iya, pokoknya Yesus itu tidak pernah mengajarkan berperang. Kenapa? Yesus itu ajarkan kasihi musuh. Jadi Belanda ke sini bukan berperang, tapi mau mengajarkan cium kudus Iya. yang baik dan benar, ya. Kalau Islam, Yaudah. kalau Islam dia invasi orang. Enyahlah kau iblis penjajah. Kau Dengar. hantu belau Dengar, setang dengar ya. dildo turun kau biji sawi. Oke. Udah cukup main-mainnya teman-teman ya. Penipuan-penipuan yang dilakukan oleh umat Kristen karena menolak agamanya datang bersama penjajah menjadi asbab kegilaan berjamaah seperti yang dialami oleh anak barusan. Maka mohon pemerintah untuk membiayai bahan penelitian nanti, insya Allah. Kalau seandainya kalian ingin generasi kita mengetahui bagaimana bentuk otak yang tidak berfungsi, kita minta tolong sama si Iki untuk nanti kalau meninggal dihadiahkan otaknya untuk dimuseumkan agar kalian anak cucu kita tahu bagaimana bentuk orang yang tidak belajar tapi banyak bicara, otaknya yang nggak kepake. Nanti itulah Iki ya. Nanti ada patung Iki nanti. Ikiisme, silakan kalian mendaftar untuk jadi donatur, kita buat penelitian. Inilah bentuk kalau otak nggak dipakai nih, ngomong longor aja, nggak jelas, nggak tahu dari mana informasi. Puas pula lagi ngomongnya kuat-kuat di sini, nggak tahu malu, oten. Udahlah ya, cukup, astagfirullah. Ginilah jadi ibu pengembala ya, menghadapi domba-domba terkutuk dan terlaknat ya, ngomong sembarangan aja nggak bawa data. Oke, Pak David, silakan Pak David. Sudah cukup main-mainnya dengan biawak-biawak yang nggak jelas dari tadi ya, ngomong longor nggak jelas. Pak David silakan bertanya. Sebelum kita rusak yang merusak peradaban tadi, yang merubah sejarah tadi, yang merusak sejarah tadi, yang membawa narasi kacau balau tadi, kita bantah teman-teman dengan bukti data bahwa penjajahan di atas dunia itu karena adanya doktrin Inter caetera kalau nggak salah ya. Ini saya tunjukkan doktrin inter caetera. Apa itu doktrin inter caetera? Doktrin menguasai dunia baru. Ini yang dibawa sama penjajah-penjajah Eropa. Doktrin inter caetera ini dibuat oleh Paus Alexander ke-8. Ya, kalian orang-orang Kristen nggak usah berdusta di hadapanku ya. Aku belajar. Doktrin penemuan ini kita tengok di datanya, dirilis oleh Institut The Gilder Lehrman Institute of America History. Apa nama doktrinnya? Doktrin inter caetera. Ya, inter caetera. Tulisannya inter caetera. Ini doktrin Kristen yang menjadi asbab Eropa menjajah seluruh dunia. Nah ya. Nih ya. History. Ini kalau bicara sejarah tuh begini nih. History resources. The doctrine of discovery. Sultan Mehmed pula yang menjadi asbab Belanda menyerang. Memang gak ada lah. Limit dulu, Iyong. Memang gak ada lah kalian tuh punya ya, gak punya kalian itu loh. Gak punya Asli kalian gak punya
Serius. Ya, baca ini. Ini ajaran Kristen, teman-teman ya. Bulla tersebut menyatakan bahwa setiap tanah yang tidak dihuni oleh orang Kristen dapat ditemukan, diklaim, dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen, dan menyatakan bahwa iman Katolik dan agama Kristen harus ditinggikan dan ditingkatkan dan disebarkan kemana-mana, bahwa kesehatan jiwa harus diperhatikan, dan bahwa bangsa-bangsa barbar harus digulingkan dan dibawa ke iman itu sendiri. Menurut gereja Katolik, ya, melalui perkataan Paus Alexander ke-8, bangsa barbar menurut mereka boleh digulingkan dan bawa diajak ke agama Kristen. Ini yang terjadi kepada suku Indian yang diasimilasi paksa, dipaksa untuk mengikuti agama Kristen. Doktrin penemuan ini menjadi dasar dari semua klaim Eropa di Amerika, serta fondasi bagi ekspansi Barat Amerika Serikat. Ekspansi yang dilakukan oleh orang Eropa itu gara-gara doktrin dari Paus Alexander, doktrin interkaitera, menggunakan nama Tuhan untuk menjajah orang lain. Lalu kau bawa-bawa pula Sultan Mehmet ke sini, hantu belau Iki Bahlul. Amila, awas kena mulutmu. Apa mulutku? Kenapa mulutku memangnya? Yang kusampaikan itu fakta. Kok bisa kau bantah? Gak bisa bantah. Ya udah, silakan Kak Herta. Ada yang mau dipertanyakan tentang agama-agama? David, silakan David. Shalom. Ya, shalom David. Saya mau tanya, Ya, silakan David. definisi menuhankan itu apa sih? Misalnya contoh, ketika saya lebih mencintai harta saya daripada segala sesuatu, apakah itu bisa dikatakan menuhankan harta? Menuhankan itu pengabdian kepada sesuatu, mengabdikan diri untuk sesuatu. Ada istilah dalam Al-Quran mengatakan bahwa orang Yahudi menuhankan rabi-rabi mereka. Maksudnya mereka melakukan pengabdian secara totalitas kepada rabi-rabinya. Artinya mereka mengikuti secara mutlak tanpa ada lagi critical thinking. Mereka tidak peduli apapun kata kitab suci, tapi mereka ikuti rabi-rabi mereka. Menuhankan makhluk juga bisa seperti menuhankan dunia, menjadikan dunia sebagai sandaran hidup, menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, menjadikan segala sesuatunya kepada dunia, dan itu tidak boleh dalam Islam. Kami wajib mengatakan bahwa Allah lah tempat bergantung. Kami tidak boleh percaya kepada jimat, karena itu termasuk menyekutukan Allah. Diam dulu Solo, ini David lagi ngomong. Ya, ini lagi diskusi sama David. Udah Solo, diam dulu napa? Nah, contoh dalam Al-Quran, surat yang jelas mengatakan hal ini ada dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ dikatakan bahwa Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Saya ketika ingin rezeki, gantung suami saya memberikan uang mensejahterakan hidup saya tidak minta ke suami, saya minta kepada Allah agar suami saya dimudahkan untuk memberi rezeki kepada saya. Itu namanya menggantungkan diri, menuhankan entitas yang dituhankan. Mungkin itu yang saya pahami dulu. Wallahu a'lam bishawab. David, silakan dikembangkan pertanyaannya. Ya, artinya ketika saya mengabdikan diri kepada sesuatu, saya taat, patuh, dan tunduk secara totalitas kepada sesuatu itu bisa, tindakan saya itu bisa dikatakan menuhankan sesuatu itu. Kalau dikatakan mengabdikan diri, bisa menjadi abdi. Jadi makanya kata Abdullah, ya. Kami tidak pernah menjadi abdul apapun kecuali Abdullah. Artinya gini, kalau aku melaksanakan sesuatu itu karena Allah. Aku mengikuti perintah mamaku bukan berarti aku menuhankan mamaku, tapi aku mengikuti itu karena Allah ku perintahkan agar aku patuh kepada ibuku. Maka aku bukan menuhankan mamaku, tapi menuhankan Allah, karena Allah mengajarkan untuk patuh kepada orang tua. Aku ikuti itu sebagai muslimah. Nah, jadi kepatuhanku kepada ibuku, kepatuhanku kepada suamiku bukan karena aku menuhankan suami. Jadi kalau kau bilang nanti bahasanya kalau kita patuh kepada sesuatu berarti kita menuhankan. Nah, maksudnya apapun yang kuikuti dari seseorang yang kuikuti itu melibatkan Allah.
Aku bisa dikatakan menuhankan kau David kalau aku mengikuti semua kata-katamu yang tidak ada sandarannya kepada Allah. Allah tidak perintahkan aku patuh kepada David, tapi aku patuh sama kau, berarti aku menuhankan kau. Tapi kalau Allah bilang patuhlah kepada David, artinya kepatuhanku kepadamu bentuk pengabdianku kepada Allah, bukan pengabdianku kepada kau. Karena Allah memerintahkan aku patuh kepada kau. Sama seperti kepada Nabi, kami tunduk dan patuh kepada ajaran Nabi karena Tuhan kami suruh taatilah Rasul. Artinya kepatuhanku kepada Nabiku bukan karena aku menuhankan Nabiku, tapi aku menuhankan Allah untuk mengikuti Nabiku karena Allahku yang memerintahkan agar aku patuh kepada Nabiku. Kalau seandainya kalau tunduk kepada sesuatu bisa dikatakan menuhankan, tidak melibatkan Allah di situ. Contoh, aku menuhankan dunia. Allah tidak suruh aku cari uang sampai 24 jam. Aku cari uang 24 jam. Artinya aku menafikan Allah sebagai Tuhan tapi menafikan uang. Itu bisa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan David. Ya, oke, cakap. Jadi yang saya mau tanya gini, kalau misalnya Uni, kalau kita lebih taat pada hawa nafsu kita daripada kepada Tuhan, itu artinya kita Menuhankan hawa nafsu. menahankan hawa nafsu, ya itu bisa dikatakan seperti itu ya. Bisa. Tunduk dan patuh kepada hawa nafsu, maksudnya begini loh. Kau menggantungkan semua harapanmu kepada hawa nafsumu. Kau percaya kalau kau bisa melakukan sesuatu, kau percaya dengan egomu kau bisa melakukan sesuatu. Kau bisa juga menuhankan dirimu sendiri itu. Tapi kalau kami umat Islam nggak boleh begitu. Kami umat Islam, pengabdian kami, apapun yang kulakukan, contoh, misal mamaku bilang, Dek, ambilkan baju mama, ya, aku tunduk patuh kepada dia. Tapi kepatuhanku, ketundukanku akan dinilai berpahala karena aku ingat bahwa Allahku memerintahkan aku agar patuh kepada beliau sebagai seorang ibu. Tapi kalau aku patuh karena aku menafikan Tuhanku, kepatuhanku itu baik untukku, tetapi tidak bernilai pahala karena tidak kusertai kalimat bismillah. Itu kenapa amalan kami umat Islam terputus rahmat dari Allah kalau kami tidak ucapkan bismillah. Apa arti bismillah? Dengan ismi Allah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah aku naik ke komal ini. Artinya aku ke komal ini karena Allah. Aku mengangkat jemuran untuk mamaku, bismillah, dengan nama Allah. Bukan karena aku adalah anak dia, bukan. Kalau itu ya ateis juga bisa. Ateis dia angkat berjemuran karena dia tahu itu mamanya. Tapi perbuatannya baik-baik, tapi tidak benar. Kenapa? Dia menggantungkan segala sesuatu perbuatannya bukan karena Tuhannya, tapi karena dia sadar dia adalah anak seseorang. Penjahat kan juga begitu. Emang semua penjahat gak patuh sama mamanya? Ada juga penjahat yang patuh. Lalu apa perbedaan perbuatan penjahat orang kafir? Orang kafir apakah ada yang patuh pada mamanya? Patuh. Tapi orang kafir ketika dia mengangkat jemuran untuk mamanya, itu karena itu mamanya, bukan karena Tuhan yang perintahkan. Tapi karena itu kebutuhan dia, ini mamanya, karena naturalnya sebagai manusia. Maka kenapa tidak diganjar pahala? Karena perbuatan itu baik menurut dia, bukan dia mengikuti perintah Tuhan. Yang mendapat pahala adalah orang yang melaksanakan perintah Tuhan. Jadi enaknya kami umat Islam, apa yang kami lakukan selain memang baik untuk secara sosial dan dapat pahala di hari akhir. Makanya orang kafir yang baik itu hanya dapat kebaikan di dunia, tidak dapat kebaikan di akhirat. Karena kebaikan yang dia buat itu kebaikan yang secara natural dilakukan oleh manusia, bukan karena kehendak Tuhan. Kalau kami, apa yang kami lakukan semua kehendak Tuhan. Contoh, apa yang saya lakukan sekarang, ada perintahnya dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dari mana saya tahu itu perintah Tuhan? Nabi saya yang bilang. Jadi saya mengikuti perintah Tuhan melalui perantaraan Nabi saya, bukan saya mengikuti perintah Nabi. Itu bukan perintah Nabi, karena setiap perkataan Nabi saya bukan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi saya tidak pernah menuhankan Muhammad ibnu Abdullah, tapi mengikuti Muhammad ibnu Abdullah, iya. Apakah mengikuti adalah menyembah? Tidak. Saya mengikuti mama saya mengikuti papa saya. Begitu cara berpikir dalam Islam. Mengabdikan diri dengan mengikuti itu beda. Begitu brotherku David. Silakan David, pertanyaan selanjutnya, atau kita kasih yang lain bertanya. Ada Solo dan Iyong di sini. Bertanya aja ya kalian ya, biar kita diskusinya berilmu, jangan main-main kayak tadi. Capek aku.
Jadi Kak Umi menurut surat Al-Jathiyah ayat 23 gimana itu pendapat Kak Umi? Kenapa surat Al-Jasiyah itu, Dek? Gimana? Kenapa surat? menurut Ya kenapa Kak Umi? surat itu? Ada apa dengan surat itu? Hah? Ada apa dengan surat itu Al-Jathiyah? Ayat? Aku bertanya ayat 23, aku bertanya sama Umi. Ya, Bisa kau baca dijelaskan? dulu lah. Baca dulu, terus apa yang ingin kau tanyakan? Aku nggak tahu apa pertanyaanmu. Nanti ku bilang panjang kali lebar penjelasannya secara tekstual, kontekstual, tafsiran panjang nanti. Kau potong lagi panjang, anu di apa masalah yang kau ingin tahu di situ? Surah Al-Jathiyah ayat. Bentar dulu Bang Iyong satu-satu. Ayat berapa? 23. 23. Nah, iya coba apa yang menjadi permasalahanmu di ayat ini? Enggak, aku nanya sama Umi apa pengertian dari situ. Yaitu, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Allah membiarkan orang yang mengikuti hawa nafsunya itu sesat. Contoh, Edis itu mengikuti hawa nafsunya. Dia merasa dia berilmu. Dengan ilmu yang dia miliki, dia tersesat, melintir Al-Quran. Allah membiarkan dia. Kenapa? Karena memang dia yang menginginkan, dia mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkannya tutup di atas penglihatannya. Makanya saya percaya orang kafir seperti kiamat, penyesat-penyesat, ya mohon maaf ya, beda ya. Orang yang tersesat, Bang Iyong di mute dulu. Saya membedakan. Kenapa saya bisa santun sama kau Solo? Kau harus sadar loh. Kenapa aku bisa santun sama kau dan David? Karena aku memasukkan kau dalam kategori orang tersesat, bukan penyesat. Penyesat itu adalah orang yang sudah tahu kebenaran, orang yang sudah tahu mana benar mana salah, sudah diberi ilmu pengetahuan, lalu dia menolak ilmu pengetahuan itu, lalu menyelewengkan ilmu itu seperti Edis. Dia sudah tahu kebenarannya, tapi dia selewengkan karena ingin dapat uang, karena ingin membela Kristen. Maka pada akhirnya apa? Akhirnya orang-orang seperti itulah yang mustahil menjadi Islam. Tapi kalau orang kayak kau berpotensi menjadi Islam, karena kau bukan penyesat, tapi kau orang tersesat dan kau berhak atas ilmu Islam. Makanya aku sopan dan sayang sama kau, walaupun aku canda-candai kau tadi, ku bilang kau setang mio, tapi kan itu kan ungkapan sayang itu. Ya, ada dua kategori. Kafir itu orang yang sudah sampai kepadanya ilmu, dia tolak. Kau kafir, tapi kau kafir yang dari lahir kau menolak Islam karena orang tuamu kafir. Dan kau bisa jadi dimaklumi oleh Allah dulu, tapi ketika sudah banyak ilmu yang kau dapat, kau tolak ilmu itu, maka kau bisa jadi kafir yang dilaknat oleh Allah atas penolakanmu. Nah, jadi di sini jelas Allah tutup pintu hati kiamat. Edis, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka diberi petunjuk ataupun tidak, tetap tidak beriman. Kau penghujat ya Solo? Penghujat dia teman-teman ya? Apa hujatannya sama? Apa katanya? Pernah kau menghujat agama Islam ya Solo ya? Jangan kau kayak gitu. Dengar ya Solo ya. Dengar kau Solo ya. Pertama, kau menghujat agama Islam itu tidak menjadi asbab agama kau mulia. Yang kedua, kau menghujat agama Islam itu hanya merugikan kau, karena kau tinggal di mayoritas Islam. Kalau umat Islam benci sama kau repot karena yang kau hujat nabinya. Tapi kalau aku menyampaikan data, andai aku dipersekusi oleh orang Kristen, aku bicara mempertanggungjawabkan omonganku. Aku kan tunjukkan data-data. Oh, walaupun aku akhirnya masuk penjara, biarin. Gak apa-apa. Yang penting aku bertanggung jawab dengan semua omonganku. Kalau kau jangan, rugi kau nanti. Karena kalian umat Kristen minoritas. Kami nggak bisa. Kami tidak akan membiarkan penghujat Nabi kami. Kalau kalian orang Kristen, ketika kalian menangkapku, kalian tuduh menghujat, aku kan siap-siap menunggu kalian di meja persidangan, membuktikan aku penghujat atau kalian yang menghujat. Aku nggak takut. Aku nggak takut. Nah, masalahnya kalian kalau ditanya data nanti di pengadilan, bisa nggak kalian tunjukkan data nanti? Kalau aku bisa tunjukkan. Oh, bahwa di kitab kalian Yesus mengajarkan kebencian, ada dalilnya, tertulis begitu. Bahwa di kitab kalian Tuhan kalian mengambil istri orang, itu ada tertulis.
Jadi Solo, kau bertanya saja tentang Islam, itu lebih baik bagimu. Kau jelaskan tentang iman Kristenmu. Kalau tidak ada data, diam. Kalau ada data, silahkan. Kan enak kau kumpul-kumpul bersama kami di sini, banyak ilmumu. Duduk kau di Komal Islam, tanya-tanya sama Cak Tata. Ngapain jadi pembenci? Kau tengok itu Demian itu. Demian itu dari dulu diskusi, walaupun dia ngeyel, aku nggak pernah benci sama dia. Kesal pernah, tapi benci nggak. Tanya sama dia, masih kami chat-chatan. Sama siapa? Si Julius sama Kian Santang. Janganlah kau jadi penghujat. Kamu jadi kiamat, jadi buronan, jadi Agatha, jadi buronan. Gak nyaman hidup kalian. Ngapain? Ya kalau kalian dibiayai ke luar negeri sama gereja kalian. Kalau kau nanti sama kayak Taipudin ke luar negeri habis itu terlantar, mau kau? Ngapain kau? Nggak tenang kau nanti. Udahlah, kalau mau diskusi aja, amankan dirimu dari jeratan hukum. Belajar hukum, apa undang-undang penistaan agama, mana-mana saja yang masuk ke dalam penistaan agama. Kau bilang nabi kami begini begitu, sementara kau nggak bisa tunjukkan, dan kami bisa membantah secara ilmiah. Ya, jangan menghujat kau Solo, biar tenang hidup kau. Itu saranku aja. Tapi kalau kau memang ingin menjadi penghujat sebagai Kristen, ya nggak apa-apa lah. Emang gitulah kelakuan kalian. Astagfirullahaladzim, Kak ini nggak pernah gereja. Ya kalau aku kan aku bilang, aku tuh menilai seseorang yang depanku ini. Kalau depanku nggak menghujat nabiku, aku bisa. Buktinya ada, aku bentak-bentak kau dari tadi. Ada aku caci-caci maki kau. Yang membuat kau sakit hati. Malah kau bangga aku caci-caci Setang Mio, biawa, apa tadi tuh aku bilang. Suka kau kan? Kan itu bahasa kasih. Tahu kau? Buktinya aja kau betah di sini, nggak ada kau turun-turun dari sini. Berarti kau betah. Berarti servis kami sebagai umat Islam menemani kalian itu membuat kau betah. Tengok Bang Iyong ini berkali-kali dia naik ke atas. Dia dengarkan aku ngomong dari tadi. Artinya kami nggak ada membuat kalian sakit hati. Tapi yang membuat kalian sakit hati yang nggak terima kan data-dataku. Itu nggak bisa ditolak soalnya. Kalau aku jahat, nggak mungkin betah kalian di sini. Yang nggak betah itu penyesat-penyesatnya. Iya kan Bang Iyong? Iya. Rif, mau tanya apa yang Dari tadi kau dikatakan bertanya bahwa aja. ini kan melanjutkan diskusi kamu sama Solo. Jadi ketika kita menuhankan sesuatu, antara lain kita menuhankan Allah, berarti kita tunduk dan patuh kepada Allah. Benar tidak? Jelas. Termasuk apa yang ditulis dalam Al-Quran. Nah, Jelas. dalam Ali Imran 50, di situ Al-Quran mengatakan, aku menghalalkan yang haram. Mana? Nah, bagaimana dengan ayat ini? Jangan dipotong Coba lah kamu kalau lihat. baca Al-Quran itu jangan kayak gitu. Udahlah terjemahan dipotong pula. Kan nggak sopan kau. Aku Bang ya, seumur hidup aku jadi apologet, selalu ku baca kitab kalian itu satu ayat minimal, nggak ku hilangkan satu huruf pun loh. Itu penghargaanku kepada kalian Kristen. Aku loh, kalian sudahlah baca kitabku, terjemahannya, kalian ambil yang bagian diksi yang menyenangkan hati kalian aja. Coba baca Oke, coba satu tunjukkan ayat data. secara terjemahan. Heran aku sama kalian kadang-kadang. Coba kamu buka datanya Kan? Ali Imran 50. Kau yang menuduh, kau minta aku tolong kau supaya meloloskan tuduhanmu, dengan aku pula yang buka data. Inilah kadang-kadang jadi umat Islam itu ya luar biasa pengorbanan kami. Kan lebih terhadap objektif rakyatnya. kalau kamu yang buka. Kok lebih Nanti objektif? lagi ketika Minimal saya baca dulu, bacakan dulu satu ayat terjemahannya aja. Mending baca dulu biar ini tahu. kan saya memohon sama kamu, tolong tampilkan. Bilang aku Ali manis dulu, Imran Uniripa manis. 50. Oke. Uniripa yang manis seluruh alam. Bilang. Ayat 49 saja dulu. Bilang dulu Unirifa yang paling manis di seluruh alam. Ya. Unirifa yang manis, tolong Di seluruh alam. tampilkan. Di seluruh alam, kurang. Di seluruh alam, cepat. Berarti kamu sudah melecehkan Allahmu. Kalau kamu mau Inilah kamu mau aku mengatakan bilang seperti itu. yang paling manis di seluruh alam. Cepat bilang dulu, kalau nggak aku bacakan. Baca dulu aja. Unirifa lebih manis dari istriku. Cepat bilang. Baca aja.
Yaudah diam. Cepat, Rif. Yang pertama, Ya. kan aku nih bukan budakmu loh bang. Aku nih orang yang membantu kau untuk Ini kan- memahami ayat Al-Quran. Iya. Biarkan aku yang menjawab. Ya, silakan. Bilang dulu, kalau aku lebih cantik daripada istrimu, cepat. Kau lebih cantik daripada keluargaku, cepat. Oh, Istriku kok kan? lebih Udah. cantik dari wanita-wanita yang ada di dunia. Nah, bagus kau. Ya bagus kau ya. Istri Bang Yong ya, pertahankan lakimu ini ya. Dia laki-laki yang memuji kau di hadapan. Amin. Walaupun dia tahu kalau aku lebih cantik daripada kau kak ya. Izinnya kak ya. Nah, itulah. Jadi Silakan. aku kayak gitu. Tapi ku tanya dulu bang, kau mencintai istrimu kan? Dia paling cantik seluruh alam kan menurut kau Iya. kan? Iya kan? Iya. Nah, tapi bang kalau ku tanya, Iya. apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, seandainya kau jalan makan berdua, ada yang nampar di depanmu, kau lawan atau enggak itu yang nampar dia? Enggak lah. Ih, kau bilang dia paling cantik, giliran dia ditampar nggak kau lawan orang yang menampar dia, emang biadab. Percuma kau bilang dia cantik tapi kau nggak lindungi dia. Udahlah, kakak, Eda, percuma kau dibilang cantik, giliran kau ditampar sama orang dia nggak akan membalas penjahatnya itu. Ngeri kali jadi Kristen ya. Udah lanjut kita ya. Kan Percuma kita kau kan konsisten. Menjadi Iya, pengikut udahlah. Kristus harus seperti Ternyata dipuji aja kalian bini-bininya ya, dipuji aja. Kasih bibir aja, di bibir aja. Kau paling cantik, tapi gila ditampar, berikan pipinya sebelah lagi ya, itu. Dik ya. Benar. Ih, ngeri Rif, kali. benar, Rif. Betul. Benar, Rif. Betul kayak gitu. Iya. Astagfirullah. Benar. Jadi kalau kau bang, istrimu yang cantik Kalau itu ada orang mengejek. ditampar sama orang jahat, tidak boleh dilawan itu penjahat. Enggak lah. Jadi Kan kau mati biarkan atau binimu hidup ditampar itu itu. kan di tangan Tuhan. Jadi kau tengok aja binimu ditampar Enggak gitu. lah. Terus ngapain kau? Kita balas dengan kebaikan saja. Jadi kau Doakan berbuat baik musuh kepada kita. orang. Jadi berdoa kau waktu binimu ditampar itu. Ya Tuhan, ampunilah dia tidak tahu apa yang dilakukan. Sementara binimu ditampar itu. Diam aja kau. Rif, berbuat baik ketika kita mencintai istri kita. Ya udah. Bukan nanti kita membalas orang menampar ya, udah istri diam. kita. Iya tahu aku. Udah diam. Ya, silakan, Wahai silakan. umat Islam Oke. yang terhormat, tolong umat Islam yang terhormat, kalau kalian punya tetangga orang Kristen, lihat-lihat ya, kalau ada istri-istri anak perempuan orang Kristen yang dizolimi, kalian bantu mereka mengalahkan penjahat yang mencoba menyakiti mereka, karena mereka tidak boleh berharap kepada suami dan keluarga mereka, karena mereka dilarang saling bantu. Umat Islam, semangat ya. Tugas kalian bukan hanya melindungi kami loh, saudari-saudarimu saja loh, tapi ada istri-istri orang Kristen dan anak-anak orang Kristen yang akan kalian bela ya. Kenapa? Mereka punya suami tidak akan membantu, punya bapak tidak akan membantu, karena terlarang di agamanya untuk melawan penjahat. Siap ya umat Islam? Keren banget umat Tepat. Islam. Oke, lanjut ayat ini ya. Tampilkan Ali Imran 50. Iya, cerewet Rif, kali kau. Baru tahu Sudah aku panjang. kali jadi orang Kristen. Solo, nasib kalian jadi orang Kristen yang perempuan yang kesian kali aku yang edak-edak Kristen ini ya. Tengok ya. Nih. Dan aku datang. Ini lihat ya di ayat ke-50. Kita lihat di ayat ini tentang Nabi Isa alaihi putra Maryam ya. Nah. Dan Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Nabi Isa ya. Nah, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Ini tentang Nabi Isa yang bercerita ya. Nah, dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah. Nah, maksud ayat ini, Nabi Isa itu diutus untuk menghalalkan makanan yang diharamkan kepada Bani Israel karena sebagai hukuman. Contoh onta. Bani Israel dilarang memakan onta karena mereka dihukum.
Ada makanan yang boleh dimakan, tidak boleh dimakan karena mereka dihukum. Maka hukuman sudah selesai, Nabi Isa datang untuk menghalalkan makanan yang diharamkan kepada Bani Israel, bukan menghalalkan semua makanan kepada kalian Kristen. Bedanya kalau kalian Kristen mengatakan bahwa semua makanan halal, tapi Nabi Isa tidak menghalalkan semuanya, tapi menghalalkan mana makanan-makanan yang menjadi hukuman buat Bani Israel, begitu. Tapi Rif, di situ kan tidak ada unta situ, makanan unta atau daging Ini unta. aku tahu kalau di situ ada makanan yang dihalalkan itu dari penjelasan para ulama. Di situ dikatakan bahwa Nabi Isa, ingat ini Nabi Isa loh, bukan Nabi Muhammad loh. Isa Al-Masih putra Maryam loh, Yesus loh. Nah, sekarang ku tanya samamu Bang, menurut kau aneh nggak ini kalau Allah menghalalkan apa yang diharamkan sebelumnya? Menurut kau aneh nggak itu? Kau terima nggak kalau ada Tuhan yang Untuk saya tidak aneh. Tidak aneh. Nah, lucunya kau Kristen, bahkan Tuhanmu sendiri membatalkan hukumnya. Kau mengkritisi Tuhanku yang mengizinkan nabinya menghalalkan makanan yang diharamkan karena hukuman. Lalu apa masalah di sini? Kan lucu. Tuhanmu aja membatalkan semua hukum. Masalahnya begini. Masalahnya apa? Dalam Al-Quran kan menarasikan seperti itu. Yang haram tadi dihalalkan. Iya, kepada Bani Nah, Israel. kenapa masalah makanan itu harus diharamkan sampai sekarang? Contoh B2. Di mana kau ini lucu loh. Kalau kau bertanya tentang ajaran Islam, tanyakan tentang Islam. Itu kan Allah sedang menjelaskan tentang Nabi Isa, ajaran Nabi Isa kepada Bani Israel. Iya. Jangan kau campur adukan. Tapi kan Bentar tidak ada dulu. narasi kata untas itu. Aku menjelaskan berdasarkan pemahaman para ulama. Nih kutunjukkan kau datanya. Buktinya orang Bani Israel Yahudi di dalam kitabnya tidak boleh makan onta, tidak boleh makan lele, tidak boleh makan kelinci, tidak boleh memakan makanan yang tidak bersisik. Sementara ketika Islam turun itu sudah diizinkan boleh dimakan. Artinya Nabi Isa sendiri Kan katanya, pun astagfirullah, aku paling nggak suka orang belum selesai menjelaskan dipotong-potong loh. Kalau kau nggak terima jawabanku, ngapain kau tanya sama aku sih? Kalau kau nggak sepakat dengan jawabanku nggak apa-apa, tapi tolonglah Iya, silakan, minimal silakan. kalau kau bertanya kau dengarkan dulu orang menjawab. Tuhan kau aja membatalkan hukumnya, kau nggak masalah dengan itu. Lalu apa herannya ketika Allah menghukum Daud mengharamkan makanan untuk Bani Israel karena hukuman bagi mereka, lalu Nabi Isa kemudian menghalalkan makanan itu? Apa masalahnya? Ini untuk Bani Israel. Apa korelasinya dengan ajaran Islam? Di ajaran Islam yang diharamkan itu adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya B2, darah. Jadi di kami ini, kenapa kami masih mengharamkan B2? Karena Al-Quran kami masih mengharamkan. Kenapa pengikut Nabi Isa menghalalkan beberapa makanan yang diharamkan oleh orang Yahudi? Karena Nabi Isa telah menghalalkan. Gitu loh, dan itu hukum untuk Bani Israel. Mana sih ini? Bukti Campur dalam adukan. Al-Quran mengharamkan. Rif, bukti Gini dalam loh, Al-Quran, kau Bang kalau dalam bertanya, surat yang bentar lain, dulu, sebentar dulu. Kau kalau bertanya, pahami dulu yang kujelaskan itu. Apa yang tidak kau pahami dari penjelasanku? Baru kau mengkonklusikan atau minta bukti. Aku bingung kau minta bukti. Apa yang kau minta bukti? Sementara apa yang disampaikan Al-Quran itu adalah ajaran Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Nabi Isa menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan untuk Bani Israel. Faktanya dibenarkan kemudian bahwa ternyata apa yang makanan halal bagi kami itu ternyata masih belum halal bagi Bani Yahudi. Buktinya sejalan ayat ini. Bahwa ternyata onta boleh makan. Dulu orang Yahudi mengharamkan onta, kemudian mengharamkan lele, mengharamkan udang. Di Islam itu halal karena Nabi Isa telah menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan. Di Kristen sama sekali nggak ada yang halal dan haram, semua halal, termasuk kupingnya orang. Tuh loh. kok tidak seperti itu, Rif? Aku bingung dengan kau loh. Kau tanya sama aku, ku jelaskan. Korelasi keresahan kau, permasalahan yang kau buat itu nggak ada kaitannya dengan ajaran Islam. Ajaran Islam mengharamkan makanan yang diharamkan karena perintah di Al-Quran. Panduan berkeyakinan kami Al-Quran. Panduan berkeyakinannya orang Yahudi yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Apalah kok kayak gini kali jadi Kristen dia. Apalagi pertanyaanmu?
Saya belum mengerti maksudmu. Yang nggak kau Penjelasanmu. mengerti yang mana? Yang kau nggak ngerti apa? Yang nggak kau mengerti apa? Aku sudah menjelaskan secara detail. Di situ Nabi kan Isa, tidak ada makanan kalau unta. sudah kutunjukkan tadi, kalau tidak tertulis Yesus pernah cebok, berani kau mengatakan Yesus nggak pernah cebok? Kau minta tertulis. Kembali Tidak ada ke dalam pertanyaan Al-Quran saya. itu. Kamu sudah Dengar dulu, melebarkan. iya. Nanti ketombak lagi. Al-Quran itu bukanlah apa-apa yang kau mau ada tertulis di dalamnya. Al-Quran adalah apa yang Allah kehendaki untuk diberitahukan. Bukan kitab request, bukan kitab karangan manusia, suka-suka bapak moyangmu aja, bukan. Apa yang tertulis di Al-Quran itu dijelaskan oleh para ulama dalam sirah nabawiyah, dalam kitab hadis. Nah, kau terima, syukur, enggak juga enggak apa-apa. Masalahnya kau sebagai Kristen, di mana kau heran ketika Nabi Isa dikatakan menghalalkan sebagian makanannya lain, sementara kau Kristen percaya bahwa bahkan Tuhan kau menghalalkan semua makanan yang haram. Di imamat makan B2 haram nggak? Haram. Di Kristen haram nggak makan B2? Enggak. Apa yang membuat kau lucu? Ketika tidak tertulis mana makanan yang dihalalkan, yang diharamkan, apa yang menjadi masalah? Kau menuntut harus ada makanan yang ditulis. Itu yang menjadi Apa urusannya persoalan buat bagi kami saya. umat Islam? Karena makanan yang dihalalkan, yang diharamkan itu untuk Bani Israel, bukan buatku. Untuk apa ada di Al-Quran? Al-Quran itu untuk kami. Apa gunanya Allah detailkan makanan yang diharamkan dan dihalalkan kembali oleh Bani Israel untuk kami? Toh itu orang Israel. Apa gunanya buat aku sebagai Islam? Karena kalau di Islam kami ada panduannya, ada perintahnya dalam surah Al-Baqarah, dihalalkan dan diharamkan kami ada. Makanlah makanan halalan thayyiban, ada perintahnya. Dilarang kalian makan ini makan itu, ada perintahnya. Lalu apa korelasinya ketika Allah menceritakan bagaimana Isa menghalalkan sebagian makanan untuk orang Israel dengan kami? Itu Allah menceritakan tentang bagaimana Isa menjadi rasul untuk Bani Israel. Sementara kau yang Kristen aja percaya Tuhan membatalkan hukum melalui perkataan Paulus. Kan lucu kau. Pakailah ini sedikit kalau bertanya. Lucu kalian ini. Aku kasih contoh, contohnya onta, aku bilang. Contohnya udang, contohnya kepiting, contohnya lele. Orang Yahudi itu banyak haramnya. Lele nggak boleh makan, udang nggak boleh makan, onta nggak boleh makan. Nah, lalu kenapa umat Islam kemudian tidak boleh memakan? Karena memang pada dasarnya itu nggak haram. Tapi kenapa bagi Bani Israel diharamkan? Karena mereka dihukum. Hukuman bagi mereka. Sugeng dimit dulu ya. Lalu apa yang menjadi keresahan kau sebagai Kristen yang memakan segalanya? Kalian pemakan segalanya. Lalu apa masalahnya? Kami punya panduan loh, Al-Quran. Orang Yahudi punya panduan, Taurat. Orang Yahudi yang didatangkan Nabi Isa punya panduan, tapi mereka tolak panduan itu. Makanya sampai sekarang mereka masih mengharamkan onta, mengharamkan lele. Sementara sebenarnya Nabi Isa telah menghalalkan sebagian. Mereka tolak pengajaran Isa. Yang lucunya orang Romawi mengaku pengikut Isa menghalalkan semua makanan. Padahal Yesus tidak pernah menghalalkan semua makanan. Yang lucu, yang harus kalian pertanyakan. Gitu loh. Ya, jangan mutar-mutar ya, di situ aja. Bosan aku menjawab pertanyaan ini berulang-ulang. Kalau kutanya balik apa korelasinya antara ajaran Nabi Isa dengan kami, saya bisa menjawab apa korelasinya. Nabi Isa ternyata memang telah menghalalkan sebagian makanan. Makanya kalau ada orang bertanya, Yahudi nggak boleh lo makan onta, Yahudi nggak boleh lo makan udang, Yahudi nggak boleh lo makan ini. Loh, kami sudah diberitahu sama Allah bahwa Nabi Isa itu telah menghalalkan sebagian makanan yang pernah diharamkan oleh orang Yahudi. Itu datanya. Loh, kok nggak ada udang? Memang nggak ditulis. Tapi dari mana kau tahu? Kalau kami mengikuti perintah Islam, perintahnya di Al-Quran. Ya, di Al-Quran diperintahkan yang diharamkan hanya ini, hanya itu. Maka kemudian Nabi kami mengajarkan apa makanan yang baik bagi kami, halalan thayyiban. Gitu. Kami bukan ngikutin Isa, kami ngikutin Muhammad ibnu Abdullah. Tapi ajaran Isa terkorelasi dengan ajaran Muhammad ibnu Abdullah itu. Ya, silakan. Siapa lagi nih? Ini saya sapa dulu nih. Iyong bertanya lagi pertanyaan, jangan mutar-mutar.
Muak aku mendengarkan pertanyaan yang udah ditekankan berkali-kali. Kalau nggak paham nggak apa-apa, nggak ada urusannya sama aku ya. Darwis dan Yohanes, silakan. Waalaikumsalam. Bang. Bukan tidak paham, tapi narasi yang kamu jelaskan tadi itu tidak ada dalam Ali Imran 50. Gini ya, sekarang kutanya, apakah kau percaya semua yang tertulis? Kalau ada tertulis dalam Ini Al-Quran bukan bahwa masalah Nabi Isa percaya. Rasulullah, percaya? Inilah Percaya muaknya atau aku tidak dengan orang percaya. Kristen ini. Kau punya standar ganda. Inilah kenapa akunku ditombak, karena kemuaanku dengan kemunafikan orang-orang Kristen. Giliran kau minta sama aku ada tertulis, ya ada tertulis di Al-Quran, kau nggak percaya. Tidak ada tertulis, kau minta tertulis. Kan biadab kalian. Tertulis di Al-Quran bahwa Nabi Isa Rasulullah, percaya nggak kau? Nggak percaya kau kan? Giliran tidak ada tertulis makanan yang dihalalkan, kau tuntut yang tertulis. Mau kau apa sebenarnya, Bang? Kau bukan mau mendapatkan ilmu, tapi kau berpolemik. Ya. Nah, sementara tidak tertulis kalau Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan, kau tuhankan itu. Tapi tertulis dengan indahnya kata Yesus, kehidupan kekal hanya mengenal satu-satunya Allah adalah Dia yang di surga. Kau tuhankan manusia yang di bumi itu, yaitu Yesus yang kau bilang sudah ke surga. Inilah kalian umat Kristen dengan kemunafikan kalian di hadapan kami. Kalian tuntut kepadaku apa yang tidak tertulis, ya, yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan kami, karena Allah menceritakan tentang kehidupan orang Israel. Kalian tuntut itu ada di Al-Quran, kan lucu kalian. Lucu kalian loh. Tapi ketika ada tertulis di Al-Quran, kalian buang ke belakang. Mau kalian itu bukan mendapatkan ilmu. Mau kalian adalah kami menjawab sesuai keinginan nenek moyang kalian. Inilah kalian. Kalau kami diskusi, meminta kalian menunjukkan metode ilmiah, bagaimana cara kalian memahami kitab kalian secara epistemologis dan ontologis, mengetahui apa sudut pandang kalian tentang agama kalian, karena itu pengetahuan bagi kami, supaya kami tahu bagaimana kalian bisa menuhankan Yesus. Kalian tidak. Kalian membawa polemik yang bahkan menurut orang botol sekalipun bukan polemik. Heran aku dengan kalian ini loh. Giliran ditunjukkan ayat Isa bukanlah Tuhan, Isa hanya Rasulullah. Nggak ada kalian singgung ayat itu. Giliran tidak ada tertulis apa yang dihalalkan, kalian minta ayatnya. Kan lucu kalian. Padahal ayat itu menceritakan tentang kejadian terdahulu. Sama kayak gini, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kami diberitahu bahwa Isa itu tidak disalibkan. Kalian minta ada nggak tertulis siapa yang menggantikan? Apa gunanya buat kami? Apa gunanya buat kalian? Emang setelah kalian tahu siapa yang disalibkan itu berubah Kristen? Jadi disinilah kami dituntut kesabaran kami menghadapi kalian yang sebenarnya bukan ingin ilmu Islam, tapi polemik yang kalian inginkan. Nah, kalau kutanya balik, ya, sebutkan tulisan B2 itu dihalalkan oleh Yesus. Coba, secara tertulis lah. Menggap-menggap kalian. Lucu, kalau aku tuntut yang tertulis di kitab kalian, bisa nggak kalian ikuti juga? Makanya kalau diskusi itu sesuai substansi. Kenapa tidak tertulis apa-apa makanan yang dihalalkan untuk kaum Isa? Karena itu tidak ada guna buat kami. Karena pada waktu itu Allah menceritakan kejadian yang dialami untuk Bani Israel. Nggak ada gunanya buat kami. Karena kami sudah ada perintah, makanlah makanan halalan thayyiban. Yang diharamkan buat kalian adalah ini. Itu ada di Al-Quran kami. Itu kami ikuti. Itu penting buat kami. Kecuali nggak ada tertulis aturan di Al-Quran kami, lalu kami ngikut-ngikuti orang Yahudi, baru kami salah kayak kalian tuh. Nggak ada tertulis, kalian ada-adakan. Yang ada tertulis, kalian tiadakan. Kelakuan kalian begitu. Tidak ada tertulis, kalian ada-adakan. Ada tertulis, kalian tiadakan. Itu kelakuan kalian. Jangan kalian suruh kami seperti itu. Lanjut. Siap, udahlah. Ada Darwis nih. Darwis Muslim dan Muslim? Yohanes, silakan. Masya Allah. Masya Allah, ini sabar banget menghadapi mereka. Ini lagi belum keluar tanduk aku, Bang. Karena muak juga. Tadi aku contohnya yang tadi itu kan. Aku kalau mereka nggak menghujat, Bang, aku biasa aja. Karena yang penting jangan hujat agama aku depanku. Kalau menghujat kuludahi mukanya. Ya betul nih. Mau nanya dong tante. Ya.
Ya, udah silakan paham panggil tadi nenek. bang. Jangan panggil tante, Udah paham panggil tadi nenek. bang. Udah paham tadi bang. Ci Iyong yang tanya tadi, Iyong. Oh, siap. Menurut tante, Tuhannya orang Yahudi sama Islam itu sama nggak? Tergantung Yahudi yang mana dulu nih. Yahudi banyak. Ada penyembah Baal, penyembah Molok. Ada yang menyembah Allah tapi menyembah Allah tapi menolak Isa sebagai nabi, Nabi Muhammad sebagai nabi, itu ada. Contoh Rabi Sadia Mana Gaon. datanya? Dikutunjukkan kau data. Ah, inilah kau. Giliran aku yang ngomong langsung kau minta data. Giliran kau aku minta data, bisa gak kau tunjukkan? Inilah kesabaran kami umat Islam kan. Inilah kalian nih. Mana datanya? Kau. Untung kau nggak menghujat. Kalau menghujat kau nggak sabar aku, ya. Kau dapat data dari Kristen langsung ku kasih kau. Kadang-kadang kalian umat Kristen ini. Tapi nggak apa-apalah. Inilah perjuanganku untuk hidup di dunia ini. Agar bisa menunjukkan bahwa Islam itu mampu menjawab semua pertanyaan, bukan sesuai mau kalian ya, sesuai dengan kaidah ilmiah. Kau tengok ini data ini. Nanti emangnya kalau sudah kutunjukkan data, apa kira-kira yang berubah dari kau Yohanes? Ada nggak gunanya kutunjukkan data? Tengoklah nanti, nggak ada gunanya nanti. Lihat aja lah kalian ya. Ini dari Berita Wahyu nih. Kau tengok nanti nih ha. Kau tengok ini. Rabi Sadia Gaon. Kau tengok nih. Kutunjukkan datanya. Rabi abad ke-10 yang sangat Itu berpengaruh. kitab suci bukan? Itu kitab Ya, suci bukanlah. bukan? Kau lucu, masa kata-kata Rabi Sadia Gaon harus ada di Al-Quran? Nah, Al-Quran itu datanya bukan perkataan dari kitab Allah. suci. Kok datanya Sekarang bukan ku dari tanya kitab sama suci. kau. Oke, mari kita uji kitab suci kita Enggak, masing-masing ya. kenapa datanya kok bukan dari kitab Yaudah. suci? Apakah di kitab suci agama Yahudi ada Allah, tulisan Allah gitu? Jadi Allah orang SWT? Yahudi harus mengaku di Al-Quran bahwa Tuhannya Allah gitu. Lucu kau ini lo Oten. Kau bertanya tentang orang Yahudi, lalu kau tuntut orang Yahudi harus berkata-kata di Al-Quran. Iya, Ada kata kamu kan gila-gilanya sama. kau, Yohanes. Tuhannya orang Yahudi Al-Quran sama itu, Islam. astagfirullahaladzim. Inilah orang kalau jadi Kristen tuh kalau nggak gila nggak bisa kayaknya ya. Harus gila dulu Kenapa jadi orang Kristen Yahudi ya. tidak mengenal Masa? Allah, SWT? Kau Yahudi? Kau Yahudi nggak? Enggak, ini kenapa Ya orang udah, Yahudi kau- tidak mengenal Allah, SWT itu? Dari mana Katanya orang Yahudi Tuhannya nggak kenal sama. Allah? Dari mana orang Yahudi nggak kenal Allah? Ini aku tunjukkan data, kok nggak terima? Mana buktinya? Mana buktinya? Ini dari tadi aku ngapain? Apakah Inilah ada di kenapa. kitab suci agama Yahudi itu? Sejak kapan orang Yahudi harus berkata-kata dalam Al-Quranku? Ya Allah. Ya Rabbi, ginilah Bukan membahas kualitas Al-Quran, Kristen, kitab suci agama astagfirullahaladzim. Yahudi. Di Taurat apakah ada Allah SWT itu? Ada, bahkan Rabi Sauda Gaon itu menerjemahkan kitab orang Yahudi itu. Ini Mana makanya kau dengar dulu datanya? data. Kutunjukkan datanya Oh, dulu. diam Kau dulu. minta kitabnya orang Yahudi. Diam Kau dulu. ketika kutunjukkan Datanya data, kitab kau suci minta harus dari kitab suci, Jadi yang bukan dari dulu kau kan website. bertanya, Yohanes kau kan bertanya. Di sini kan kau bertanya, Unirifa sebagai narasumber Islam menjawab. Kenapa kok orang Kristen kualitasnya begini semua ya? Kalau kalau kau mau dipasung, kau Ya pasung datanya aja ke harus rumah dari sakit kitab jiwa, suci jangan. dong. Ya diam kau, kalau nggak terima Jangan nggak usah. karangan Nggak terima, orang. Ya, kitab kau karangan orang kau terima? Gimana kau ini? Kitab kau aja karangan orang. Rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh, Rabi Sadia Gaon, lebih dikenal dengan Rabi Sadia Gaon ini, adalah seorang rabi Yahudi yang aktif pada zaman Geonik di Kekhalifahan Abbasiyah, dan dia menerjemahkan kata Yod Hevave itu kepada Allah. Hantu, kau bilang dia nggak kenal Allah? Ih, kau biji sawi, setang mio kau nih, ya. Ini Rabi Sadia Gaon sendiri menerjemahkan kata Yod Hevave itu kepada Allah. Bahkan dalam kitab Genesis chapter 1 dia menuliskan Allah. Dan kau siapa? Sebagai apa urusan kau dengan orang Yahudi? Kau Yahudi? Emang kau Yahudi? Ada Urusan kau ada dengan Yahudi nggak di apa? kitab suci Yahudi itu Allah itu? Ada nggak? Nggak ada kan? Memang nama Tuhan di kitab Yahudi siapa? Nama Tuhan di kitab Yahudi siapa? Nggak ada nama kan? Tuhan di kitab Yahudi Yesus. Nggak ada kan Allah itu kan? Nggak ada kan? Jangankan kata Allah, nama Tuhan kau aja yang kau karang-karang, Nggak ada, yang kau akui sebagai Tuhannya orang Yahudi juga nggak ada. Lalu apa hebatnya agama kau? Loh, kau ketawa, Ya, ngejek. berarti kalian Di kitab ini Yahudi mengada-ngada tidak ngomong mau. agama Tuhan Yahudi sama. Yahudi yang Lebih kalian mana yang kau sepihak itu. maksud ini?
Loh, kau Yahudi nggak? Yahudi? Orang Yahudi menuhankan Yesus. Gini loh, tidak pernah satupun umat Islam mengklaim bahwa Yahudi menyembah kepada Allah. Yang kami sampaikan, yang Allah sampaikan di Al-Quran, Bani Israel itu sebagian besar Banyak ada kok yang aku lihat menyembah di kepada Allah. komal-komal bahwa yang mengklaim Yohanes, Tuhan kalau agama Yahudi sama kau Islam itu punya sama. masalah sakit kejiwaan, jangan masuk komal diskusi ya, berobat ya dek ya. Kayaknya ada masalah kejiwaan, nggak bisa mendengarkan. Ya teman-teman Kristen ini mengimplementasikan Al-Quran, summum bukmum umyum fahum la yarjiun. Kita bicara mereka nggak dengar kok, kupingnya kayaknya bermasalah. Ya. Jadi gini loh ya, kalau kau bicara tentang orang Yahudi, minimal kau harus menunjukkan data-data dari Yahudi bahwa mereka itu tidak menuhankan Allah. Dan aku tidak mempermasalahkan itu. Tapi kalau aku bisa menunjukkan data, bahkan Rabi Sadia Gaon sendiri menerjemahkan kata Tuhannya kepada Allah, apa urusannya dengan kau? Kok kau pula yang ngeklaim? Kau kan Kristen. Orang Yahudi aja nggak ada yang mengatakan kami adalah Avodah Zarah. Kok kau pula yang keberatan? Kau bukan Yahudi, hantu. Ih, geramnya aku nengok oten-oten laknatullah yang botolnya luar biasa ini loh. Kecuali kau Yahudi, kecuali kami mengklaim Yahudi itu penyembah Allah loh. Mana ada aku mengklaim begitu. Yahudi banyak, ada penyembah Bool. Penyembah Bool juga ada Yahudi. Sorry, Baal. Penyembah Dewa Molok juga ada Yahudi. Yang ku bilang menyembah Allah adalah nabi-nabi Israel. Kau hantu. Ih, botol kalian kok kayak gini kali lah kalian hidup di dunia ini ya. Kalau Ini yang Yahudi kalian nyembah rusak Allah pasti peradaban kan itu. diperkenalkan oleh Nabi Musa dong. Nabi Musa. Allah itu dari Emang awal. Tuhannya Nabi Musa siapa? Tuhan Nabi Musa siapa? Siapa Tuhan Musa? Ya dong, Yesus. Kalau Nggak mendengar kata kau aku kalian ngomong kan ya. Telinga kau agama kenapa Yahudi ini? itu kan Turunkan congekmu dulu. Tuhannya Allah. Ah, turunlah, kau nggak mau mendengar, kau capek Gitu kan? aku melayani kau yang. Ah, dia ngomong sendiri dia. Dia ngomong sendiri. Yang kutanya, Tuhannya yang Musa ini. siapa? Siapa yang disembah Musa? Setang Mio, dildo Yesus. Siapa yang disembah Musa? Nggak Coba jepit masjid. ulangi Uni. Golongan-golongan orang Yahudi itu menyembah siapa saja pada kala itu? Ada yang menyembah Bool, Dewa Baal ada. Yang menyembah Bolok ada. Yahudi yang mana yang kau maksud? Yang menyembah Yang Allah menyembah juga, Uni. setan Yahu juga ada. Ya Allah, Astagfirullah. kacau. Kenapa Inilah Bang? kalian, Masya Allah, ngeri. Akibat doktrin kalian mengimani anak manusia itu pernah mati di tiang salib. Inilah kalian akibatnya. Gak mau kalian menerima kebenaran. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, berkatalah orang-orang beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin meminta satu tanda daripadamu. Jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat ini, angkatan yang tidak setia ini, angkatan pengkhianat ini, angkatan pembunuh para nabi ini, angkatan pendusta ini, angkatan pembohong ini, angkatan yang membolak-balikan fakta, yang benar dijadikan batil, yang batil dijadikan benar. Mereka satu-satunya diberikan kepada Yesus, yaitu tanda anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Inilah kalian akibatnya. Ini anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalianlah yang percaya sampai saat ini. Kalau kalian Ya percayalah. mengatakan setelah mereka diberikan tanda lalu mereka tidak percaya, Oke, sebentar Bang. Setelah mereka diberikan tanda Yesus, Udah, jangan banyak ngomong. ya sebentar Bang. Kalau mereka setelah diberikan tanda itu kepada, ya, sebentar Bang, sebentar ya. Kalau mereka angkatan jahat itu setelah diberikan tanda itu kepada Yesus, lalu mereka percaya, lalu mereka percaya ya bahwasanya Yesus itu akan mati, mereka tidak dikatakan angkatan jahat. Ya, kalau mereka mengimani anak manusia pernah tinggal di dalam rahim bumi, Ya, kamu mereka nggak tidak disebut percaya, angkatan jangan jahat. jelasin, nggak ada gunanya. Ya, begitu ya. Inilah Bohong kalian. aja lu. Kalau mau jelasin nggak percaya. Shalom. Kamu jangan seperti itu, langsung Dengarkan mengklaim. saya, dengarkan dulu, dengarkan. Inilah akibatnya kalian. Masalahnya otaknya Kalian menolak nggak kebenaran. beres. Hah? Nggak percaya tapi jelasin.
Ya. Kalau yang percaya Kalian bangsa. Kristen, kalian mengimani Yesus kalian pernah percaya mati dan kepada bangkit Yesus selama adalah 3 hari. Tuhan. Nah, itu tanda apa yang diberikan memang kepada ada Yesus? dasarnya. Kepada siapa diberikan itu tandanya? Kepada siapa tanda itu diberikan? Kepada angkatan jahat kan? Manusia orang-orang jahat. siapa yang bisa mengatakan jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau dia bukan percaya sebagai Tuhan, apa? kalau dia Sebagai, bukan Allah, kau jangan ngaku-ngaku orang kenapa Yahudi. harus kita katakan seperti itu? Kedatangan Yesus itu hanya diutus orang Yahudi. Mereka harus percaya kepada Yesus sebagai utusan. Inilah kalian ajaran iblis. Yang benar kalian salahkan, yang salah kalian benarkan. Ini ajaran iblis kalian. Makanya ya, di asas daripada kepercayaan kalian adalah mengimani anak manusia itu pernah mati. Mengimani Yesus itu mati dan bangkit. Inilah dasar keimanan kalian. Makanya Yesus memberikan tanda itu kepada orang jahat. Tanda itulah yang diberikan oleh Yesus. Tanda Nabi Yunus. Setelah mereka diberikan tanda itu, mereka percaya atau tidak? Jawab pertanyaan saya. Hah? Coba jawab. Setelah Yesus dituntut untuk memberikan tanda kepada ahli Taurat dan orang Farisi, mereka selanjutnya percaya atau tidak? Jawab dulu, jawab. Jawab. Dalam Yohanes 8 ayat 24. Jawab dulu, jangan lari-lari. Saya tanya di Matius 12. Saya tanya di Matius 12:38. Jawab dulu pertanyaan saya. Setelah dia di sini yaitu Bapa Yahweh. Saya nggak tanya Bapak Yahweh, saya nggak tanya. Bisa mengatakan seperti yang itu? Saya tanya terkait tanda-tanda Nabi Yunus yang diberikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Setelah mereka diberikan tanda itu, mereka percaya atau tidak? Bingung kau? Ya, mereka percaya. Karena mereka percayalah disebut angkatan jahat. Mereka tidak percaya, berarti tidak ada penyaliban. Bingung kau akan menjawabnya. Sulit kau akan menjawab ini, sulit. Karena mereka percayalah dengan kematian Yesus, maka mereka disebut angkatan jahat, mereka disebut pengkhianat agama Tuhan. Ini kalian. Masih mau kau jadi Kristen? Masih mau kau menyembah anak Maria? Sekali lagi saya terangkan, dengarkan baik-baik. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat dan tidak setia, yaitu tanda bahwasanya dia akan mati dalam 3 hari. Setelah itu mereka percaya apa yang dikatakan Yesus, sehingga kalianlah yang menjadi pengikut-pengikut ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Buah dari pengajaran mereka, kalianlah masih mau kau jadi Kristen? Hah? Kayak gini kalau orang suka-suka ngeyel sama aku, langsung ke jantung pertahanan Kristen ku hantam. Langsung. Mantap. Uniriva kalian tombak. Nauzubillah kalian. Hah? Bang Erik, Islam izin datang dengan cahaya. Ya, Yuni, lanjutkan ya, Bang Erik, lanjutkan. Aku perkun 5 menit dulu ya. Lanjutkan perjuangan Bang Erik ya. Aku standby di bawah. Moderator yang lain bantu, Bang. Tidak ada moderator. nabi Diam dulu, Iyong. Gak yang diizinkan ya mengucapkan ngomong. seperti itu. Nanti kok diskusi sama Bang Erik. Aku mau ngomong dulu. Ya, silakan. Tinggal. Nah, ada moderator nggak selain aku di sini? Bang Erik, moderator nggak? Enggak, Uni. Saya Teman-teman ada nggak yang bantuin? Teman-teman di bawah ada nggak yang bantuin Bang Erik? Aku mau ini dulu, menghindar dulu 5 menit dari perangkat. Biasa ada Bang Datuk di sini sama Bang apa? Bang Andi. Teman-teman ada nggak selain aku yang moderator? Bang Erik sudah moderator, Bang Erik. Bang Dedi moderator. Oh ya, Bang Erik aman ya? Dedi Ya, Bang Erik aman ya? Insyaallah. Insyaallah. Ya, siap. Lanjutkan ya. Aku Oke, lanjut Bang Erik ya. Di sini ini Siap. sapa dulu semua ini, Kristen atau Islam. Sortir-sortir aja, Bang, biar enak diskusinya. Lanjut. Siap Uni. Terima kasih, Fron. Itulah Bang. Itulah keimanan kalian sekarang. Jelas itu, jelas. Saya ulang sekali lagi dengan perlahan, mudah-mudahan kalian bisa menerima. Kami enggak benci sama kalian, Bang. Kalian adalah korban.
umat-umat Kristen di bawah ini, semua kalian korban. Yesus memberikan tanda karena Yesus dituntut untuk diberikan tanda oleh angkatan jahat dan tidak setia, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa Yesus tidak memberikan tanda lain? Tanda orang melahirkan kek, tanda gunung mau meletus kek. Kenapa harus tanda Yunus? Karena Yunus pernah mengalami tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Jadi perumpamaan itu diumpamakan dengan keimanan kalian sekarang ini. Yesus pernah mati dan bangkit untuk menebus dosa. Apakah mereka setelah itu percaya atau tidak? Kalau mereka tidak percaya, ya, akan hal itu berarti mereka bukan angkatan jahat. Tapi kalau mereka percaya, justru mereka dikatakan angkatan jahat juga. Jadi serba salah. Coba kalian pikir dulu. Salawat. Namun apa yang dinarasikan oleh Yesus itu tidak diterima oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka mereka pantas disebutkan sebagai angkatan yang jahat. Itu maknanya. Oh, mereka tidak percaya. Iya. Mereka tidak percaya, sehingga mereka disebut angkatan justru jahat. Mereka yang bersekutu dengan prajurit Romawi menyalibkan Yesus. Oh. Iya kan? Kalau mereka percaya apa yang disampaikan oleh Yesus, bagaimana dia menggambarkan seperti Yunus yang ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam, dan ikan itu muntahkan Yunus sehingga Yunus bisa hidup. Kalau mereka percaya itu akan dialami oleh Yesus, pasti mereka tidak akan dikatakan angkatan yang jahat. Tetapi sebaliknya kan, mereka tidak percaya, pantas mereka dikatakan oleh Yesus angkatan yang jahat. Hanya membaca Taurat saja, namun tidak mengimani seluruh Taurat yang ada sebagai petunjuk bahwa anak domba yang harus disembelih itu adalah Yesus, yang seharusnya dia akan mati, bangkit dan naik ke sorga. Itu sholawat. Lanjut sholawat. Oke. Data saya Anda hancurkan ya, tapi tidak. Islam tidak sebodoh itu. Anda salah memahami data tersebut. Oke, kita buktikan kalau memang Yesus yang mati di tiang salib. Di dalam Yohanes 6:70 dan 71, ya, Yesus sudah memilih ke-12 muridnya. Satu di antaranya adalah iblis. Siapa maksudnya ini? Data nomor 71, maksud dari perkataan Yesus itu ada keterkaitannya dengan Yudas Iskariot. Ya, salah satu murid Yesus adalah Yudas Iskariot yang disebut iblis di Yohanes 6:70. Iya. Oke? Iya. Di dalam Yohanes 17. Bentar, saya buka data. Ini keterkaitan dengan murid-muridnya. Perikopnya Yohanes 17 adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya termasuk Yudas. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Berhasil ajaran Yesus untuk menjaga murid-muridnya, untuk menyelamatkan murid-muridnya. Berhasil ajaran Yesus untuk menyelamatkan murid-muridnya. Jadi untuk apa Yesus mati di tiang salib? Sebentar, ini belum selesai datanya. Belum selesai, Bang. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dia ini ditujukan kepada Yudas. Dia inilah yang sudah ditentukan, Yudas inilah yang sudah ditentukan untuk binasa oleh Tuhan. Di mana datanya? Supaya
genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya yakin dan Anda yakin Yesus itu orang benar, Yesus itu orang jujur. Tidak mungkin perkataannya ini dusta. Tunjukkan kepada saya kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Dia mengatakan supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di mana datanya tertulis dalam kitab suci tentang kebinasaan si Yudas? Bisa Anda jelaskan? Begini, Bisa. selawat. Kata dia di situ itu ditujui kepada Yudas. Ya, betul. Seperti kamu, iya kan? Kamu punya bapak. Bagaimana bapak kamu memperhatikan kamu, menjaga kamu dari kecil, sholawat. Itu harapan bapak kamu. Tetapi belum tentu bagi kamu. Apakah kamu bisa mendengar perintah bapakmu? Kalau kamu Ini hidup nggak ada dalam hubungannya dengan dosa, pertanyaan saya. kamu mencuri, kamu membunuh. Pertanyaan saya. Kita buktikan pernyataan Yesus. Seperti itu Yesus. makna yang ada dalam Yohanes 17. Iya, kita buktikan pernyataan Yesus. Yesus orang benar dan orang jujur. Tidak pernah sedikit pun keluar dari mulut Yesus adalah perkataan dusta. Kita buktikan di mana kata Yesus ada tertulis tentang kebinasaan si Yudas ini dalam kitab suci. Di mana datanya? Tunjukkan kepada kami. Tunjukkan. Tuhan Yesus tidak menghendaki Yudas akan binasa, tetapi jalan Selain daripada dia yang telah ditentukan, saudaraku, selain daripada kata dia yang telah ditentukan untuk binasa, dia ini sudah ditentukan untuk binasa dan kebinasaannya sudah tertulis di dalam kitab suci. Loh, sholawat, makna itu tidak seperti itu, tidak seperti apa yang kamu jelaskan itu. Yang menentukan nasib Yudas adalah Yudas sendiri, karena dia banyak mendengar bisikan iblis. Uang coba saya kau baca diambil, dulu. Coba kau baca uang dulu. saya Coba dikorupsi. kau baca. Ya, coba Anda baca dulu. Anda bacakan Iya, tolong saya datanya tahu sendiri. ayatnya. Ya. Saya tahu ayatnya. Cuma Saya ulangin ya, saya ulangin, saya ulangin sampai di Yudas saja ya. Ya, selain daripada Yudas. Ayat berapa? Tunggu. Selawat, Aduh, ayat katanya berapa? katanya udah dibaca. Iya, ayat berapa? Ayat berapa mulai? Berakhir sudah diskusi Uni Rifa dan apologet Islam lainnya yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dan juga berdebat dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.